Ya, Bos Chen. Bos Chen datang. Bos Chen datang. Bos Chen, bisakah Anda berbagi? Bagaimana membangun bisnis dari nol di bawah usia 30 tahun? Dan langkah demi langkah membawa Bos Chen ke pasar saham? Bos Chen, kekayaan Anda sekarang triliunan. Lalu menurut Anda, apa hal dalam hidup yang patut disesali? Wah, Bos Chen, katakanlah sesuatu. Katakanlah sesuatu. Bos Chen, Bos Chen. Bos Chen, tolong beri tanggapan. Terima kasih sudah menunggu. Selain itu tidak ada komentar. Bos Chen, Bos Chen, Bos Chen. Jangan dong. Hidupku yang tentukan. Aku ini wanita pilihan langit. Di bawah 30 tahun sudah dapat uang yang orang biasa butuh 100 hidup. Untuk dapatkan, masa depan tentu makan minum bersenang-senang. Dari IIT, kalau tidak, gua akan dapat uang sebanyak itu. Apa artinya lagi? Ya, Bos Chen. Bos Chen pingsan. Ada apa ini? Ada apa ini? Bos Chen bangun dong. Bos Chen, Bos Chen. Bos Chen, Bos Chen. Penyesalan terbesarku adalah mati sebelum habiskan uang. Uangku. Uangku. Uangku belum habis dipakai. Kakak, adik, kakak ipar, wanita jahat ini sudah bangun. Ibu. Salah kami, aku tak seharusnya membantahmu, Ibu. Kami salah, sayuran liar nanti berikan ke siapa saja yang Ibu suka. Kami tidak akan ikut campur lagi. Dia hanya anak kecil, kenapa ibu memukulnya? Sayuran liar ini saya ambil di gunung bersama kakak dan adik. Ini jatah makan kami sehari, jangan diambil. Si tulang kecil ini memang tulang kecil, seperti dua kakakmu. Dan ayahmu yang sudah mati, penyesalan terbesarku adalah melahirkan kalian bertiga, si pengganggu kecil. Hari aku sibuk sampai mati. Jangan pukul adik, aku lawan kamu. Dua anak laki-laki, satu perempuan, ditambah menantu. Yang hamil 4 bulan, semua takut dan benci pada pemilik tubuh sebelumnya. Jadi aku, wanita karir abad 21 yang hebat. Malah terlempar jadi wanita tua jahat di era 80-an. Pemilik aslinya jahat dan pemalas. Setiap hari memukuli dan memaki 3 anaknya sendiri. Ke menantu yang hamil 4 bulan dan tetangga sekitar. Dia selalu cemberut, bahkan di tahun bencana ini. Semua makanan dan barang di rumah diberikan kepada keluarganya yang sama jahatnya, tidak menyisakan untuk keluarga sendiri. Kak, ini sayuran liar yang baru kudapatkan. Bawa pulang untuk dimakan dengan kakak ipar. Ibu, Yue tubuhnya lemah. Dia sudah lemas kelaparan, kumohon. Beri kami sebagian sayuran liar yang kami dapat. Dari gunung hari ini, Ibu. Yue sedang mengandung cucu kandung Ibu. Tidak ada makanan, pergi. Perempuan jahat dan kejam. Masuk semua ke dalam. Kalau tidak ada makanan, mati kelaparan. Sialan. Adik, suamimu sudah meninggal. Di masa sulit ini, membesarkan anak-anak hanya beban. Mati kelaparan itu sudah seharusnya. Kak, kuantarkan. 3 anak dan menantu semua orang baik-baik. Tapi dapat ibu mertua yang jahat dan kejam. Pemilik tubuh ini memang brengsek, pantas mati. Setelah terdampar di sini, aku tak boleh seperti ini. Harus selamatkan keluarga di tahun bencana ini. Pemilik tubuh ini sudah menyiksa anak-anak sampai trauma. Lapar sekali. Ini rasanya tidak enak sekali. Maaf, aku tidak sengaja membuangnya. Kalian pasti lapar, makanlah dulu. Menantu, kamu sedang hamil. Kamu makan dulu. Kamu masih anak-anak butuh gizi, makan juga. Sayang kalau tidak dimakan, cepat makan. Kalau tidak mau, buang. Aku makan. Sekarang tahun bencana, prioritas untuk ibu hamil dan anak. Sayuran liar sudah habis, harus cari makanan lagi.
pemilik tubuh ini jahat, membuat 3 anak dan menantu sangat kecewa, ditambah bencana alam dan kekeringan. Air dan makanan habis, nyawa melayang, baru datang sudah hadapi. Ini adalah awal yang buruk. Selamat, sistem diaktifkan, menemukan kayu kering. Kulit pohon besar. Inikah yang disebut chat wajib? Jari emas. Kayu kering dan kulit pohon besar bisa ditukar 5 koin. Tuker? Chat wajib dalam legenda. Akan ku coba. Sistem ini untuk apa? Ibu, kenapa kamu berdiri di halaman? Apa sistem ini hanya bisa kulihat? Cepat coba fungsinya. Bukan, tadi. Sayuran liar di rumah sudah habis, kan? Aku pikir untuk pergi ke gunung mencari lagi. Kakak, Yue sedang hamil. Kamu di rumah saja. Jaga dia dan bayi dalam kandungannya. Adik, Xiao Xiao masih sangat kecil. Kamu jaga dia jangan sampai lari-lari. Ibu pergi ke gunung cari makan, ya. Lalu kenapa kamu bawa kulit kayu? Ini tidak bisa dimakan. Buang saja. Ibu, aku tahu kamu tidak menyukai kami. Tapi Yue sedang hamil. Xiao Xia masih sangat kecil. Kalau kulit kayu dibuang, mereka makan apa nanti malam? Apa? Kamu mau memberi menantumu dan bayi dalam kandungannya? Serta Xiao Xia makan kulit kayu? Bukannya ini bisa bikin sakit perut? Kami juga tidak mau. Tapi ini satu-satunya makanan yang bisa kami temukan. Kakak ipar, aku lapar. Ibu, aku tahu kamu ingin kami mencari makanan lagi. Benar, kan? Ibu, aku bisa pergi mencari akar-akaran dan kulit kayu. Aku mohon, sisakan untuk Yue dan Xiao Xia. Mereka satu sedang hamil, satu masih sangat kecil. Aku mohon padamu. Kamu ini ngapain? Bangunlah. Kamu ini ngapain lagi? Bangunlah. Sudahlah. Kalau mau berlutut, silakan. Aku mau pergi sekarang. Seharian di rumah tidak ada makanan dan minuman. Mau mati kelaparan? Cepat bangun. Bangunlah. Harus dimarahi dulu baru diam. Kasihan anak-anak ini. Ibu. Yue, di rumah tidak ada makanan sama sekali. Ibu memperlakukan kita seperti ini. Aku tidak tahan. Ayo kita lari. Adik, Yue sedang hamil. Xiao Xia masih sangat kecil. Di tahun yang sulit ini, kita pergi dari sini mau kemana? Tapi, Kenapa nasibku begitu sial? Baru menikah, langsung dapat tahun sulit. Ditambah dapat mertua seperti ini. Aku sendiri menderita tidak apa-apa. Hanya sayang untuk bayi dalam kandunganku. Nok, Mof. Ibu tidak berguna. Ibu minta maaf padamu. jangan menangis lagi. Lauer, kamu ambil sekop, kita cari lagi akar-akaran dan kulit pohon. Yue, kamu dan Xiao Xia tinggal di rumah. Tenang, sebelum gelap aku pasti bawa makanan pulang. Mendeteksi kulit pohon kering milik Inang. Apakah akan ditukar? Tukar. Benar-benar uang. Toko sekarang terbuka. Inang bisa menukar barang. Satu, 2, 3, 4, 5. Telur 1 sen per butir. Keluarga ada 5 orang. 1 orang 1. Benar-benar jari emas tak terkalahkan dengan ceat super ini. Aku pasti bisa bawa keluarga melewati tahun kelaparan ini dengan aman. Hei, Menemukan daun sawi liar tidak beracun. daun sawi liar disebut juga sayur penyelamat nyawa. Waktu kecil dengar ibu bilang, generasi tua di zaman mereka makan ini. Lebih mudah dicerna daripada akar-akaran dan kulit pohon. Bisa mengenyangkan. Ini telur.
Di tahun kelaparan ini kami bahkan tak bisa makan akar-akaran dan kulit pohon. Kamu malah bisa temukan telur. Dari mana mencurinya? Siapa bilang telur ini hasil curian? Bukan curian, apa kamu yang ngeluarin? Hahaha. Cengeng keluarga kami. Sudah berhari-hari tidak makan, bisa bagi kami beberapa. Mau makan telur? Cari sendirilah telur-telur ini. Aku mau bawa pulang untuk anak, cucu, dan menantuku. Buat menguatkan badan. Jangan bercanda. Siapa tak tahu? Kamu terkenal jahat ke keluarga sendiri. Telur-telur ini pasti hasil curian. Kamu sendiri juga tak habiskan, lebih baik bagi kami. Jangan macam-macam. Telur-telur ini milikku. Pergi sana. Cengeng ini terkenal jahat. Ke anak, cucu dan menantunya sangat kejam. Kita jangan macam-macam dengannya. Ayo pergi. Kita cari di tempat lain, dia bisa temukan telur. Kita juga bisa. Ayo pergi. Pemilik asli berwatak keras, ditakuti setan sekalipun. Ini menghemat urusanku, di zaman sekarang tak takut yang galak. Takut yang nekat. Dasar kecil. Daun sawi liar tidak beracun, bisa ditukar 25 sen. Tuan rumah mau menukar? Tukar. Ding dong. Cuma makan telur nggak cukup. Perlu makanan pokok. Ayo pergi. Zaman sekarang cari uang susah kayak makan tai, belanjanya kayak diare. Sudah susah payah. Untungnya ada hasil sedikit. Kita sudah cari di sekitar, yang bisa dimakan. Udah habis diambil warga, Bang. Xiao-Xia dan kakak ipar lagi butuh nutrisi, ayo kita cari lagi. Kalau nggak ketemu nggak pulang, oke? Capek banget gewe. Si jahat ini balik lagi. Hampir gelap, kalian mau kemana? Kami, Udah jangan banyak bacot, gewe sibuk seharian. Cepetan siapin makan. akar rumput dan kulit kayu di rumah udah habis, mana ada makanan? Makan kulit kayu akar rumput apaan sih? Makan ini. Lihat nih. Ini tepung dan telur. Betul, malam ini kita makan martabak dan telur. Beneran tepung dan telur, di tahun susah begini. Kulit kayu dan akar rumput udah hampir habis dimakan. Apa Gewe nggak mimpi? Dapat dari mana ini? Emak punya cara, nggak usah tanya dapat dari mana. Santai aja makan. Lihat tuh anak-anak, matanya berbinar-binar. Sekarang mereka pasti bakal lihat emak jahat ini dengan cara berbeda. Emak kejam mertua kejam, sekarang lain pandangannya ya. Kakak, abang, tepung dan telur rasanya kayak apa sih? Tahun lalu Gewe lihat di rumah Tante Li sebelah. Dia kasih makan cucunya, kelihatannya enak banget. Tepung dan telur itu lembut dan enak. Dibuat jadi martabak. Wanginya enak. Dasar lu norak banget. Istri sulung, kamu yang kulengi adonan, terus rebus telurnya. Malam ini kita makan enak. Oke, kamu istirahat aja. Emak yang masak, cobain masakan emak. Emak berubah ya, dulu kulit kayu aja. Gak dikasih, gak tahu deh. Lihat situasi dulu. Tepung dan telur rasanya kayak apa sih? Datang, roti dadar dengan telur, ditukar dengan dewa pun tidak mau. Kenapa pada diam saja? Cepat makan. Masih curiga begitu? Tidak takut lihat aku? Wah, roti dadar ini. Wanginya enak. Gigit sekali,
renyah banget. Ditambah lagi dengan telur ini. Bikin nagih, ya ampun, Tuhan. Masih belum makan? Kalau begitu, aku buang. Istri sulung, kenapa kamu tidak makan? Kamu pernah bilang, kalau aku makan lagi, kamu akan memukulku. Dan anak dalam kandunganku. Perlukah berlebihan seperti itu? Tapi sepertinya, aku memang pernah bilang begitu. Jangan kira karena kamu hamil, bisa semena-mena di hadapanku. Bahkan 3 anakku sendiri yang lahir dariku. Aku tidak peduli, apalagi kamu. Dan barang sampah dalam perutmu itu, HMPH. Sekarang tahun sulit. Orang sepertimu, kau berani masuk lindasan mereka lagi. Dan membantahku, aku akan memberimu pelajaran. Dengar tidak? Pemilik sebelumnya pasti orang baik di kehidupan lalu. Hingga tega menyiksa anak dan menantunya sendiri. Tampaknya aku harus bertahan di tahun kelaparan ini. Di tengah jalan akan ada banyak rintangan. Tapi ini tidak akan menghentikanku. Sudah, sekarang aku ubah pikiran. Aku izinkan kamu makan, semua duduk dan makan. Diam saja apa? Duduklah. Makan. Ambil. Kenapa ibu tiba-tiba jadi baik sekali? Jangan-jangan roti dadar dan telur ini ada masalah? Kenapa? Kenapa curiga roti dan telur ini beracun? Ya, aku memberi racun di tepung dan telur ini. Karena kalian semua adalah bebanku. Aku ingin kalian cepat makan dan mati keracunan. Kakak, adik, kakak ipar, roti dadar dan telur tidak beracun, enak banget. Aku sudah kenyang. Kamu kenyang atau tidak penting, asal jangan sampai cucuku kelaparan. Cucuku yang baik itu saja. Mulai hari ini, kalau kamu dan Xiao Xia ada masalah, panggil kakak sulung atau adik. Atau ibumu ini saja. Roti dadar dan telur enak banget, makan sekali bisa tahan 3 hari. Sudah lama tidak makan sekenyang ini, nyaman sekali. Kamu kok datang? Adik, terakhir kali aku sama kamu, sama kakak ipar. Makanan yang dikirim udah habis. Di rumah masih ada makanan nggak? Ngapain lihat? Kalau di rumah ada makanan, nggak kan? Dikasih ke kalian. Kalian tunggu aja mati kelaparan. Siapa bilang kami bakal mati kelaparan? Kami baru aja makan roti pipis sama telur. Apa? Roti pipih sama telur? Beneran ada aroma roti pipih, adik. Roti pipih sama telur ini dapat dari mana? Urusan aku. Kok kamu ngomong gitu? Aku kan kakakmu, adik. Roti pipih sama telur ini, di rumah masih ada nggak? Setelah sayuran liar yang kamu kirim terakhir habis, aku sama kakak ipar. Kelaparan beberapa hari. Kasih aku sedikit buat dibawa pulang. Mau makan ya? Mau roti pipis sama telur? Keluar belok kanan. Naik gunung cari sendiri. Cenging, aku kan kakak kandungmu. Di rumahmu ada makanan, malah gak dikasih ke aku. Dikasih ke anak-anak nakal ini. Kita kan saudara. Kamu ngapain? Aku nggak anggap anak yang aku lahirin sebagai saudara. Aku anggap kamu yang pemalas ini sebagai saudara. Aku gila ya? Udah, cepat pulang sana. Bapak udah mati, ibu nikah lagi. Masing-masing urus diri sendiri. Kamu sama istrimu kan punya tangan kaki. Mau makan, cari sendiri. Aku masih harus urus keluarga besar ini. Oh iya, baju bekas yang aku kasih dulu, 3 ikat sayuran liar. 4 lembar kulit pohon, itu semua aku pinjamin. Cepat dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan, awas aku dateng nagih.
Apa kamu? Menurut kalian, aku benar nggak? Keluar belok kanan, hati-hati di jalan. Kalian, Kalau nggak pergi, aku mukul lo. dasar cenging. Kalian tunggu aja. Kakak kedua, ini gimana sih? Jangan-jangan ibu beneran berubah jadi baik? Kalian pada ngomongin apa? Udah, jangan ngobrol nggak jelas. Yang penting ingat, selama ada aku, kalian nggak bakal kelaparan. Oke, kayaknya kalian udah kenyang. Cepat istirahat. Besok pagi masih harus kerja. Besok tepat waktu di halaman. Kumpul, jangan telat. Siapa yang berani nggak datang? HMPH. Kukira ibu mertua ini udah berubah jadi baik. Ternyata masih kayak dulu. Pastilah dia bertengkar dengan keluarganya. Besok mungkin dia akan memikirkan cara lain untuk menyiksa kita. Matahari sudah tinggi. Bangun semua, ayo kerja. Dengar semua, hari ini aku akan mengajak kalian pergi mencari makanan. Sekarang mulai absen. Si sulung, Hadir, si kedua, hadir. Yuesia Osia. Hadir, hadir. Bukannya kemarin baru makan roti dan telur? Kenapa lesu? Ayo semangat. Hadir, hadir. Sekarang aku akan membagikan tugas hari ini. Si sulung dan si kedua, ikut aku ke gunung cari makanan. Apapun yang kalian lihat, akar, kulit kayu, sayuran liar, ambil semuanya. Bawa pulang sebelum gelap. Yuesia, kalian bertugas. Jaga rumah, siap membantu. Apa kita masih bisa makan roti dan telur seperti kemarin? Tentu saja. Syaratnya, kita harus dapatkan lebih banyak sayuran liar dan kulit kayu. Semakin banyak semakin baik. Dengan barang-barang ini, kita bisa menukarnya di sistem toko. Untuk dapatkan tepung dan telur. Baik. Ayo kita berangkat sekarang. Apa yang mau dilakukan nenek ini dengan meninggalkanku di rumah? Tidak, aku harus ikut melihat. Kak Yue, aku tahu kamu ingin ikut. Ayo kita pergi bersama. Ja, ayo. Ditemukan 3 pohon tua dengan kulit kayu kering. Zaman sekarang, untuk mengisi perut, bahkan kulit kayu pun dikupas berulang kali. Kulit kayu ini terlalu tua, tidak bisa dimakan. Tapi bisa ditukar uang di toko untuk beli barang. Si sulung, si kedua, Kulit kayu kering sebanyak ini, rebus saja nanti. Cukup untuk kita makan beberapa hari. bukannya kalian disuruh tinggal di rumah? Kami? Sudahlah, hati-hati dengan bayi dalam kandunganmu. Sudah datang? Bantu kami mengumpulkan kulit kayu. Tidak apa-apa. Kenapa tidak hati-hati? Sakit tidak? Wanita jahat ini tiba-tiba peduli padaku. Rasanya enak diperhatikan seperti oleh ibu. Dasar licik, lain kali hati-hati ya. Bagus, malam ini kita makan daging. Kakak sulung, kakak kedua. Kakak ipar hari ini. Berikan ayam hutan itu padaku. Di depan ditemukan banyak tanah liat guanyin, bisa ditukar 0,82 yuan. Setuju untuk menukar? Ini adalah kaolin. Setelah dimakan bisa membuat kenyang, tapi tidak bisa dicerna. Di tahun-tahun sulit, orang terpaksa makan hal seperti ini. Tingkat kematiannya sangat tinggi, tapi sekarang sangat berguna untukku. Setuju. Harga barang di zaman ini sangat murah. Beras 1 kilo hanya 14 sen, daging babi 1 kilo hanya 57 sen. Uang ini bisa ditukar di toko sistem. Banyak sayuran dan tepung, cukup untuk makan keluarga selama beberapa bulan. Sekarang kakak pertama, kakak kedua, Yue dan bayi di perutnya. Dan Xiao Xia, tidak perlu takut kelaparan lagi. Xiao Xia mana? Ayam hutan ini milikku, jangan merebut. Bocah kecil, cepat berikan ayam itu padaku. Dibikin, ini aku yang tangkap, aku tidak akan memberikannya. Di tahun sulit ini, ternyata masih ada ayam hutan di gunung. Rebut itu, cukup untuk makan enak 1 kali di rumah kita.
Bocah kecil, jika tidak memberikannya, aku akan memberimu pelajaran. Berikan ayam hutan itu padaku. Tidak. Berikan, persediaan di rumah kita sudah habis, kakak pertama dan kedua. Setiap hari berusaha mencari makan, sangat capek. Kakak ipar sedang hamil, aku ingin membawa ayam ini pulang untuk mereka makan. Len Xiaoxia. Jangan pikir aku tidak tahu, kamu dan dua kakakmu tidak disukai ibumu, bahkan jika kamu bawa ayam hutan pulang. Bukan giliran kalian untuk makan, lebih baik berikan pada kami, gadis kecil, ku beritahu kamu. Di tahun sulit ini, tidak ada yang peduli hidup atau matimu. Dia bahkan akan berterima kasih pada kami, karena menyingkirkan kamu si pengganggu kecil, kalian bertiga ikut aku. Beri pelajaran keras pada gadis kecil ini. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Siapa yang berani menyentuh anakku? Xiaoxia, kamu tidak apa-apa. Oh, siapa ini? Ternyata adik Cheng. Tin Xiumei, kenapa bawa anakmu? Sama-sama beli anakku. Adik Cheng, seluruh desa tahu. Kamu paling kejam pada 3 anakmu dan menantumu. Pengganggu kecilmu ini tidak tahu diri. Aku sedang membantumu menghajarnya. Bukan aku tidak tahu diri, tapi kamu yang ingin merebut ayam hutan di tanganku. Aku hanya ingin seluruh keluarga bisa makan daging. Apa salahku? Tentu saja salah. Kesalahan terbesarmu adalah dilahirkan di perut ibumu, adik Cheng. Benar kan? Perilaku pemilik aslinya membuat orang sekitar memiliki prasangka terhadap keluarganya. Jika keluarga sendiri tidak bersatu, orang luar pasti akan menindas kita. Ini contoh nyata. Ya, kamu benar. Adik perempuan Cheng, aku tahu kamu akan setuju dengan caraku. Seperti anak bawaanmu ini, harus dipukul dengan keras. Pukul. Memang harus dipukul. Chengeng, kamu gila. Kenapa kamu memukulku? Jangan pukul ibuku. Jika anak tidak diajar, itu salah ibu. Anakmu tidak tahu aturan. Kamu sebagai ibunya yang harus menerima pukulan. Xiaoxia, kamu adalah anakku. Ingat, siapapun yang memukulmu lagi, balas dengan keras. Jangan menolak ibu. Kamu salah minum obat? Bukankah kamu paling benci anakmu sendiri? Siapa yang kubenci adalah urusanku, bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Jika berani mengganggu anakku lagi, besar atau kecil, tidak akan kulewatkan. Pergi. Ayo pergi. Masih sakit? Xiaoxia, dulu ibu tidak baik. Mulai sekarang, ibu tidak akan biarkan siapapun menyakitimu. Siapapun yang berani menyakitimu, harus melewati mayat ibu terlebih dahulu. Ada yang terluka. Ini pusat perbelanjaan, pasti ada obat. Sedotan obat putih 0,4 gram hanya 50 sen. Zaman sekarang semuanya murah. Jangan takut, tidak apa-apa. Apa wanita jahat ini berubah? Aku tidak bermimpi, kan? Si kecil ini sangat tegang. Apa dia pikir aku akan merebut ayam hutannya? Ayam hutan ini tangkapanku, tolong jangan ambil. Bahan masakan ditemukan. Ini mengandung bumbu rempah untuk ayam. Ayam yang dimasak dengan ini pasti lezat. Xiaoxia, kali ini kamu yang paling berjasa. Nanti ibu masak ayam, kamu dan kakak ipar dapat paha ayam. Aku benar-benar boleh makan? Tentu saja boleh. Ayo, kita pulang dan masak ayam. Ibu, aku dan adik tidak menemukanmu dan Xiaoxia. Kami pikir kalian sudah pulang. Kenapa baru kembali? Ada sedikit masalah di tengah jalan, tapi sudah selesai. Kalian lihat ini. Ayam hutan tangkapan Xiaoxia. Malam ini kita makan ayam rebus. Wah, benar-benar ayam hutan. Xiaoxia, kamu hebat. Baiklah, sudah sibuk seharian. Aku lihat hasil kalian. Wah, hasilnya lumayan banyak ya. Serahkan padaku. Ibu, Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Akar-akar dan kulit kayu ini, aku tidak akan berikan kepada siapapun. Kita makan sendiri. Oh iya, Yue, kau sedang hamil. Sudah lelah seharian, istirahat dulu. Nanti kalau makan sudah siap, aku panggil. Kenapa? Tidak percaya padaku? Tidak, terima kasih ibu. Menemukan banyak akar dan kulit kayu dalam keranjang, bisa ditukar dengan 3 sen. Tukar.
harus direndam dulu dengan air panas agar bulunya mudah dicabut. Anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang sudah ditumpahkan. Chang Wei, keluarga Chang melahirkan anak perempuan sepertimu. Sanggup saya Fabulous Cat Renan. Lihatlah keadaanmu sekarang. Hidup seperti apa ini? Dulu tidak mengizinkanmu menikah ke keluarga ini. Kau tidak mau mendengar, lihat perutmu sudah sebesar apa. Sekarang tahun paceklik, kalau aku tidak datang melihat. Bisa saja kau dibunuh oleh keluarga suamimu. Dimaki sampai mati pun tidak tahu. Ibu. Jangan panggil aku ibu. Jangan kira aku tidak tahu, anak perempuanku. Sejak menikah ke keluarga Lin, tidak pernah hidup bahagia sehalipun. Inilah Yue, ibunya yang mulut pedas tapi hati lembut. Juga mertua dari tubuh asli. Dulu tubuh asli terkenal buruk di desa. Hingga hubungan kedua keluarga tidak pernah baik. Menikah ke keluarga suami lupa pada ibu, kau memang tidak punya ingatan. Sekarang, perutmu sudah berisi bayi. Hari demi hari, bagaimana ini? Ibu, tidak seperti itu. Kemarin kita baru makan roti gulung telur. Hari ini akan makan ayam hutan. Kau pikir ibumu sudah tua? Mudah dibohongi. Dengan reputasi mertuamu, maaf berkata buruk. Jangan bicara paha ayam atau telur, bahkan kotoran ayam pun. Kau tidak akan kebagian yang hangat. Yue, kemari. Ini, sayuran liar ini untukmu. Dan bayi dalam perutmu. Karena kau tidak mau pulang bersamaku, simpan baik-baik. Jangan sampai diambil oleh orang yang tidak tahu malu. Kau sudah hampir jadi ibu, tunjukkan sedikit semangat. Jangan selalu ditindas keluarga suami tidak bisa melawan. Ibumu belum mati. Kalau kau ditindas mertua, pulang dan beritahu aku yang akan membelamu. Hubungan mertua ini benar-benar buruk, semua ini karena dosa asal. Karena sudah memutuskan untuk memimpin keluarga dan hidup dengan baik. Sepertinya harus mencari kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan istri sulung. Dan keluarganya. Yue, bawa keranjang itu ke sini, biar aku lihat. Tapi ibu saya, Ya ibumu, aku juga ibumu. Sekarang kamu adalah istri sulung keluarga Lin kami. Apa kamu tidak mau mendengar perkataan ibumu ini? benar-benar sayuran liar semua. Makan sayuran liar terlalu banyak tidak baik untuk pencernaan. Mana bisa dibandingkan dengan telur dan daging yang enak. Aku kira dia sudah berubah menjadi lebih baik. Ternyata masih seperti ini. Ibu, aku tidak berguna. Makanan yang baru saja diberikan langsung dia ambil lagi. Kemarin ibu masih menyuruh kita makan roti gulung telur. Mungkin dia sudah berubah, Kak. Aku merasa ibu sedikit berbeda dari dulu. Kak, wanita itu hari ini bahkan membelaku. Mengambil ayam hutan yang kutangkap dari keluarga Li sebelah, dan memberiku obat serta menghiburku. Menurutmu, apakah dia sudah berubah? Aku masih ingin makan paha ayam. Di tahun kelaparan seperti ini, bisa makan ini sudah sangat mewah. Tapi untungnya aku punya sistem, bisa membuat anak-anak makan lebih enak. Nanti, makan ayam dan telur setiap hari akan menjadi standar makanan keluarga kita. Enak sekali. Ayam harus direbus lebih lama. Semakin lama direbus, semakin meresap bumbunya, baru terasa enak. Tapi rasanya masih kurang sesuatu. Yue, kemari. Ini sayuran liar untukmu. Dan anak dalam kandunganmu. Karena kamu tidak mau ikut aku pulang, kamu simpan baik-baik. Jangan sampai diambil oleh orang yang tidak tahu malu. Kamu sebentar lagi jadi ibu, harus lebih kuat. Jangan selalu ditindas keluarga suami tanpa melawan. Ibumu belum mati. Kalau kamu ditindas mertua, pulang dan beritahu aku yang akan membelamu. Benar-benar anak kecil, Xiao Xia. Sudah lama berdiri di sini ya? Wanginya enak kan? Wanginya enak, rasanya lebih enak lagi. Ibu kasih kamu tugas, ya? Ingat nenek yang baru saja pergi? Itu nenek Miao, ibu dari kakak ipar kita. Ayam rebus kita hampir matang. Pergi undang keluarganya untuk makan bersama kita, ya? Aku yang pergi? Iya, Xiao Xia. Ini pertama kalinya ibu memberimu tugas. Jangan mengecewakan ibu. Ibu akan menunggumu pulang. Ibu pasti akan memberimu paha ayam yang besar. Mertuaku itu keras di mulut tapi lembut di hati. Biarkan anak kecil pergi. Dia pasti tidak akan menolak, kan? Ini kesempatan baik untuk memperbaiki hubungan. Untuk paha ayam besar, aku akan pergi sekarang. Buyao, aduh. Ini bukan si kecil tetangga? Kenapa kamu datang? Buyao, ibuku bilang, suruh aku mengajakmu makan ayam rebus di rumah kami. Apa katamu? Bu Miao, kami masak ayam rebus. Ibuku sengaja menyuruhku.
mengajak kalian makan bersama. Dagingnya hampir hancur di panci. Ayam rebus? Di zaman sekarang, akar dan kulit pohon saja susah dimakan. Dari mana dapat ayam? Aku tangkap ayam hutan di gunung. Ibu, keluarga suami kakakku ini keterlaluan. Tahu kita juga hampir tidak punya makanan, jelas-jelas datang untuk menyakiti kita. Dengan reputasi Cheng Ying di desa kita, apa dia akan sebaik itu? Ibuku tidak bohong. Ibuku bilang kita satu keluarga. Satu keluarga. Xiao Xia ini tidak mengerti. Kamu ibu mertua kakak ipar, ibuku memanggilmu ibu, sama-sama ibu. Jadi kita satu keluarga. Nak, jujur saja, apakah sebelumnya sayuran liar yang kuberikan untuk putriku diambil lagi oleh ibumu? Kalian tidak punya makanan, jadi putriku menyuruhmu mencariku? Bukan Bumio. Ini sisa yang kami punya. Bawakan untuk si Yue, kalian makan sendiri. Jangan sampai ibumu tahu lagi. Ibu, semuanya diberikan ke mereka, kita makan apa? Sudah. Cepat pulanglah. Kenapa kalian tidak mau ikut aku? Ibuku benar-benar menyuruhku. Mengajak kalian makan daging rebus. Ini dari Ibu Yue untukmu. Makanya aku suruh kamu mengundang mereka makan ayam di rumah. Dia pikir aku mengambil sayuran liar. Untuk Yue, lalu diam-diam menyuruhmu membawa seikat. Sudahlah, nanti kalau ayam sudah matang, langsung bawa semangkok untuknya. Pasti dia percaya. Ibu, aku lapar. Bisakah aku makan paha ayam? Kalau tidak ada paha ayam, makan yang lain juga boleh. Tentu saja boleh makan. Kali ini Xiao Xia berjasa besar. Ibu akan mengambil nasi, kamu panggil kakak ipar, kakak, dan abang. Bisa makan paha ayam. Wangi, benar-benar wangi. Ini aroma daging, enak sekali. Ibu bilang apa adanya, ini untukmu, paha ayam besar. Haha. Paha ayam besar benar-benar untukku. Menantu sulung, kamu sedang hamil, minum dulu sup ayam untuk membuka selera. Benar-benar untukku? Diam saja ngapain? Cepat minum. Habis ini aku ambilkan daging. Sudahlah, apapun yang dia pikirkan, kenyang lebih baik daripada kelaparan. Pelan-pelan, di panci masih ada. Oh ya, si sulung dan si kedua, kok belum pulang? Deshandahai, lihat ayam hutan yang direbus belum matang, jadi kepikiran naik gunung. Coba-coba lagi, siapa tahu bisa dapat beberapa ayam hutan lagi. Hampir gelap, aku cari mereka saja. Kamu kan hamil, jaga rumah saja, aku yang cari. Adik Shengeng, kedua anakmu kena musibah. Musibah apa? Anakmu, Dashan dan Dahai. Ketika keluar, ketemu kakakmu, Cheng Daju dan istrinya. Entah kenapa, terjadi pertengkaran. Sekarang mereka berdua diikat oleh kakakmu. Digantung di depan pintu. Apa? Ibu, ada apa? Yue Xiao Xia, ikut aku. Hei, Dua anak tak tahu aturan, sama seperti ibumu yang tak tahu diri, kubunuh kau. Kubunuh kau. Kubunuh kau. dua anak ganteng, sudah berani ya? Aku cuma bilang beberapa kata, berani membantah. Ibumu yang terkutuk, sudah berapa hari tidak mengirim makanan. Jangan-jangan kalian berdua di belakang menghasut, menyuruhnya tidak membuat roti dan telur untuk dikirim ke sini. Aku tidak. Roti dan telur rumah kami. Kenapa harus dibagi ke orang seperti kalian? Berani membantah. Cheng Daju, kamu jadi lemah hati. Atau bagaimana? Pukul lebih keras. Kubunuh kau. Pukul lebih keras. Apa ini? Ibu. Kau ini Cheng Ying, masih berani datang? Ini anak yang kau didik dengan baik ya? Mertua dan keluarganya sama saja, celaka. Sekarang Dashan dan Dahai bakal kena. Yingzi, kenapa kau mendengarkan? Dua anak ganteng ini merusak hubungan kita sebagai saudara. Kakak lagi ngajarin mereka buat kamu. Kamu bilang apa? Terakhir ketemu, kamu makan roti belum telur. Aku minta. Kenapa gak dikasih? Apa karena dua cowok ganteng ini? Di samping ngasih provokasi. Pertama, barangku, mau ku beri siapa ya terserah aku. Kedua, mereka anak-anakku. Kalau berani menghina mereka lagi, jangan salahkan aku gak baik sama kamu. Kamu bilang apa? Kupingmu kemasukan bulu keledai ya. Mereka anak-anakku. Pasangan aku istri mereka sekarang. Lalu minta maaf. Kalau enggak, jangan salahkan aku. Enggak baik sama kamu. Mama.
Chenging, kamu berani banget. Di matamu masih ada nggak kami ini kakak ipar? Baru gitu aja udah takut? Tadi kan sok jago? Siapa yang takut? Warga sekalian, mari kita nilai yang adil. Semua tahu, 2 tahun ini paceklik rumah-rumah. Makan akar-akaran sama kulit pohon. Ada yang sampai itu pun nggak punya. Iya, awalnya aku mau bantu kakakku. Tapi aku juga punya keluarga sendiri. Sekarang, aku mau urusi anak-anakku sama menantuku. Apa salahku? Betul kan? Aku nggak salah. Waktu kamu ke rumahku, sudah ku jelasin baik-baik. Aku bantu kamu dulu, kasih makan, itu karena sayang. Bukan kewajiban. Jangan sok-sokan di sana. Saling melotot. Kamu. Apalagi kamu? Udah, kan udah ku bilang. Buat kembalikan 2 baju jelek, 3 ikat sayur liar. 4 kulit pohon yang dulu dikasih. Kebetulan hari ini aku di sini. Mana? Cheng Daju ini. Udah diperingatin gak denger, malas kerja, doyan makan. Baru berapa hari gak dikasih makan. Langsung ikat 2 anakku di bawah pohon. Pikir aku gampang ditindas ya? Kalau gitu, ayo kita lihat siapa yang lebih keras. Hei, kamu keterlaluan. Aku kan kakakmu. Lupa pesan ibu sebelum meninggal? Kamu ingetin aku jadi ingat. Ibu bilang, harus jagain aku. Tapi kamu malas, pemboros. Sampai adik perempuanmu harus terus-terusan bantu kamu sama istrimu. Nggak malu? Kamu. Kamu apa kamu? Cepat lepaskan Dashan dan Dahai. Kembalikan barang-barangku. Cheng Daju, dasar pengecut. Bahkan Chenging saja tidak bisa kau hadapi. Aku sedang bicara dengan Cheng Daju. Kau berani ikut campur? Pada akhirnya, kaulah orang luar. Mao Yanhua, Jangan sok suci, lihat dulu dirimu sendiri. Kau ini apa? Tidak usah bicara yang lain. Sekarang aku hidup bahagia dengan anak cucu. Lihatlah menantuku yang baik hati ini. Sudah hamil beberapa bulan. Aku sebentar lagi jadi nenek. Kau menikah dengan Cheng Daju bertahun-tahun. Dulu tidak bisa kau hasilkan. kau sebut siapa ayam tidak bertelur? Tidak berbakti ada 3, tidak punya keturunan yang terbesar. Cheng Daju, dengan keadaanmu sekarang. Aku lihat setelah mati nanti, bagaimana kau berani menghadap orang tua di bawah? Aku juga tidak mau berdebat panjang lebar denganmu. Cepat kembalikan yang kuminta. Kembalikan padaku, sekarang juga. Cheng Daju, perempuan Chenging ini sudah berani menginjak-injak kita. Kau masih seperti pengecut. Berdiri di sini, cepat hadapi dia. Banyak orang melihat bagaimana kita bisa menghadapi orang nanti. Chenging. Dasar tidak berguna. Minggir kau. Xiao Xia, kau minggir dulu. Biarkan ibu yang urus. M.A. Lianhua, berani kau pukul aku sampai mati. Hari ini kalau bukan kau yang membunuhku, ya aku yang membunuhmu. Ayo sini. Cuma segini kemampuan, mau memukul orang? Yue, lepaskan tali Dashan dan Dahai. Dua baju compang-camping tadi yang kubilang. 3 ikat sayur liar, 4 potong kulit pohon, cepat kembalikan. Kalau tidak, kita serius. Cheng Daju M.A. Lianhua. Banyak orang melihat. Kalian tidak mau mengelak, kan? Adikku ini kok berubah? Dulu dia di 10 desa terkenal paling galak. Aduh, bagaimana kalau kita kembalikan saja barangnya? Dasar tidak berguna. Perlu kau ingatkan? Bahkan adik kandung sendiri tidak bisa kau hadapi. Aku benar-benar sial 7 turunan. Aku nggak ada waktu buat dengar kalian ribut di sini. Cepetan kasih barangnya ke aku. Sayur liar sama kulit pohon udah habis dimakan. Baju juga udah compang-camping. Kalau berani, pukul aku sampai mati. Dashan Dahai. Siap. Pergi. Ambil semua barang yang berguna dari rumah mereka. Yang nggak berguna, hancurin semua. Kalian berdua ngapain cuma berdiri? Lupa dia berdua tadi gimana iketin kamu di pohon terus mukulin? Ayo, berani-beraninya kalian. Bu, nemu sayur liar sama kacang kedelai. Oke, bawa semua barang ini pulang. Ayo, ngapain lama-lama? Mau makan enak ya? Cari sendiri aja. Sekarang kacang kedelai sama sayur liar aja udah nggak ada. Aku lihat aja kalian kelaparan masih bisa ribut nggak? Dah deh, bye-bye. Aduh, Sayang, jangan-jangan, cepat-cepat bangun.
Aku nggak mau hidup lagi. Kakak, adik, bawa barang-barang ini ke dapur. Terus bawa ayamnya, udah hampir hancur di panci. Oke, ayo. Oh iya, Yue, nanti jangan lupa bawa semangkuk daging. Kasih ke ibumu sama adikmu. Hari ini nggak cuma Blain Dashandahai. Sekarang malah mau ngasih daging ke ibuku sama adikku. Kenapa tiba-tiba dia? Jadi baik banget ya. Ini. Bu, aku udah makan 1 paha ayam, boleh nambah nggak? Boleh dong, kamu lagi tumbuh, harus banyak makan. Makasih, Bu. Kayaknya ini pertama kalinya anak ini. Semanis ini manggil aku, ibu. Capek-capek beberapa hari ini. Akhirnya nggak sia-sia. Tetap semangat. Yue. Ini kamu bawa ke mertua, Mertua. yaitu ibumu. Tadi aku suruh Xiao-Xia. Ajak mereka makan, tapi mereka nggak percaya. Ya udah kamu sendiri aja yang bawa, sekalian baikanin. Hubungan ibu dan anak. Dia beneran ngasih semangkuk penuh buat ibuku sama adikku. Bu, biar aku sama Yue yang anterin. Oke. Bu, aku lapar. Ini. Aku juga lapar. Sayuran liar di rumah, kamu sudah memberikannya ke Lin Xiaoxia. Untuk dibawa pulang, lalu kita makan apa? Aku sepertinya mencium bau daging. Apa ini baunya enak sekali? Ibu, adik, ini mertuaku menyuruhku membawakan untuk kalian. Sup ayam dan daging ayam, sepet lemakan. Benar-benar sup ayam dan daging ayam? Aku tidak bermimpikan, Ibu. Kamu dan Xiaodi cepatlah makan selagi masih hangat. Enak, sangat enak. Yue, ini benar-benar mertuamu yang menyuruh membawakan, ya? Bukankah dia biasanya paling egois? Kenapa tiba-tiba menyuruh membawakan daging? Jangan-jangan dia kenapa-napa? Aku juga tidak tahu, tapi belakangan ini mertuaku benar-benar berubah banyak. Ibu, lupakan saja bagaimana dia dulu. Dia kasih kita dagingnya kita makan, aku sudah bertahun-tahun tidak makan daging. Hampir menangis karena terharu. Yue, kamu sudah makan belum? Lihat ibu seperti ini. Sepertinya tidak marah lagi. Terima kasih perhatian ibu, di rumah masih ada, aku pulang makan. Kalau belum makan, duduklah makan bersama, tidak apa-apa ibu. Kalau kurang, bisa ambil lagi di rumah. Eyo. Aku pergi dulu, Ibu. Cepat makan, cepat makan. Sudah lama kami tidak makan sekenyang ini. Apakah nanti kita bisa makan daging lagi? Bodoh amat, ini tahun paceklik, bisa makan seperti ini. Sudah berkah yang sangat besar. Tapi, bukan berarti tidak bisa makan daging lagi. Karena di tempat itu bisa menangkap ayam hutan. Berarti mungkin ada lebih banyak. Kita pasang perangkap. Di sana, siapa tahu bisa menangkap hewan lain. Ide bagus. Saat ini mereka belum boleh tahu tentang sistem toko. Kalau tiap hari makan daging, pasti mereka curiga. Hanya bisa menggunakan cara ini untuk sementara. Sudah, kalian pergi dulu, piring dan sendok aku yang bersihkan. Bukannya sudah kenyang? Ada apa lagi? Ibu. Sekarang, apakah kamu benar-benar ibu kami? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Dulu kamu selalu memukul dan memarahi kami. Baru-baru ini kami sadar, kamu sepertinya berubah banyak. Membuat kami merasakan kehangatan kasih sayang ibu yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Hari ini kamu bahkan memberiku paha ayam besar. Aku tidak akan memanggilmu wanita jahat lagi. Dulu ibu bodoh, melakukan banyak kesalahan. Tapi mulai sekarang, hidup kita akan semakin membaik. Tidak akan seperti dulu lagi. Benarkah? Tentu saja benar. Ibu sekarang berubah besar, apakah kamu agak sedikit tidak terbiasa? Bukan sedikit tidak terbiasa, sangat tidak terbiasa. Kalian berbisik apa? Masih bicara rahasia di depan saya. Sudah, keluar saja, biar saya yang membereskannya. Tenang, tidak akan dibuang. Simpan untuk membuat sup lain kali. Ayo, pergi Xiaoxia.
Oh iya, menantu perempuan. Bukankah saya menyuruhmu membawa ayam untuk ibumu dan adikmu? Apakah mereka sudah makan? Sudah, makan dengan lahap, bahkan tulang-tulangnya dikunyah sampai hancur. Baguslah. Ini ayam hutan dan kelinci liar. Ibu, ini dapat dari mana? Bodoh, bukankah kita bilang akan menggunakan perangkap untuk menangkap ayam hutan? Nah, ini sudah tertangkap. Baru dipasang pagi ini, sudah tertangkap saat siang. Keberuntungan itu datang tiba-tiba. Ini semua saya dapatkan dengan menukar sayuran liar dan kulit pohon menjadi uang. Lalu ditukar di toko sistem. Di keranjang masih ada tepung dan berbagai bumbu. Keuntungannya bisa makan daging setiap hari. Kerugiannya uang dari akar dan kulit pohon habis untuk membeli ini. Sekarang sudah habis. Sore harus ke gunung lagi. Untuk mencari lagi. Bagus, kita bisa makan daging lagi. Xiao-Xia, tentang kita makan daging ini. Jangan bilang siapa-siapa ya, Dashan. Tutup pintunya. Sekarang ini, setiap keluarga sulit makan. Kalau orang tahu kita makan daging, bisa menimbulkan masalah. Mengerti? Mengerti, Bu? Kalian sore ini cari lagi kulit pohon dan sayuran liar. Pulang lebih awal, malam kita makan kelinci pedas tumis. Kelinci pedas tumis? Apa itu? Xiao-Xia, Nenek Yo, kenapa? sayuran liar di keranjangmu, bisa bagi sedikit? Nenek Yo, ini semua kakak pertama dan kedua. Susah payah cari di gunung. Keluarga kami banyak. Nasibku kenapa begini sengsara? Awal tahun ini, anak dan menantu mati kelaparan. Tinggal cucu kecil 4 tahun di rumah. Kalau dia tidak dapat makan, bagaimana kami bisa hidup? Nenek Zhou Ampela, makan bersama adik kecil. Kamu memberikan semua ini padaku, kamu pulang saja. Ibumu tidak akan memukulmu? Tidak, di rumah kami masih ada makanan, sudah basi. Hari akan gelap, hari ini di rumah masak daging kelinci. Aku harus cepat pulang. Anak ini, tadi bilang pulang ada daging kelinci. Apa aku salah dengar? Aku ikut saja lihat. Xiao-Xia, kenapa kamu pulang sendiri? Kakak laki-laki, kakak kedua, kakak ipar, mereka di belakang. Hari ini tidak dapat sayuran liar? Akar sayuran liar yang digali. Semua diberikan ke Nenek Yo. Diberikan kepada siapa? Yaitu Nenek Yo di pintu desa kita, ekspresi ibu ini. Jangan marah, mau memukulku lagi? Ceng, sayuran liar di keranjang ini tidak kubutuhkan. Jangan pukul Xiao-Xia. Apa? Ini tidak ada hubungannya dengan anak perempuanmu, sayuran liar. Aku yang minta padanya, ada apa yang tidak puas? Pukul saja tulang tua ini. Nenek Zhou, Xiao-Xia, kamu tidak perlu takut, nenek di sini melindungimu. Seluruh desa tahu, ibumu terhadap kalian anak-anak. Betapa kejamnya, ini salah nenek. Nenek tidak seharusnya meminta sayuran liar darimu. Nenek Yo, kapan aku bilang? Akan menyalahkan Xiao-Xia karena ini? Aku lihat kamu seperti ini, mau memukul anak perempuanmu, beraninya. Bunuh saja nenek ini. Nenek Yo ini. Baru masuk sudah tidak jelas. Tapi dia juga baik untuk Xiao-Xia. Katanya dia punya cucu 4 tahun lebih, mungkin mereka. Sudah lama tidak makan kenyang, Nenek Yo. Sayuran liar ini, kami tidak makan, kamu ambil saja. Malam ini kami makan daging. Tadi aku dengar Xiao-Xia bergumam. Makan daging kelinci, zaman sekarang, mana ada daging? Kamu tidak boleh membohongi anak. Kami beruntung, di gunung pakai perangkap, dapat kelinci liar. Aku tidak percaya. Nenek Yo, ibuku berkata benar. Kalau tidak percaya sudah. Sayuran liar ini Xiao-Xia sudah memberikannya padamu. Kamu ambil saja, Xiao-Xia, kita makan daging. Xiao Bao di rumahku sudah beberapa hari tidak makan apa-apa. Sudahlah, bawa pulang saja makan, anggap saja pinjam. Anak-anak keluarga Lin ini, sungguh pintar. Hanya cenging ini sebagai ibu. Sungguh malang nasibku. Gimana? Enak kan? Kakak sulung, kakak kedua, dan kakak ipar belum pulang. Bagaimana kalau kita tunggu mereka? Gak apa-apa, sisakan untuk mereka. Ibu akan ambilkan yang besar untukmu. Ibu, tidak baik. Hai. Lagi bertengkar dengan keluarga Cheng. Cheng Daju ini. Kenapa kau dorong adikku? Hanya karena kalian berdua ganteng? Dasar kurang ajar, tendang ember airku. Zaman sekarang air sangat berharga. Setuju kan, teman-teman? Omong kosong. Aku datang tadi bahkan tidak dekat dengan itu. Kau sengaja menendangnya untuk memfitnahku. Dasar brengsek. Aku paman kandung kalian, mana mungkin aku mau menipu kalian.
Jelas-jelas kalian berdua yang salah tapi tidak berani mengaku. Mana Cheng Ying? Dia di mana? Panggil dia ke sini. Aku mau tanya, sehari-hari dia mendidik kalian berdua yang dicintai semua orang ini bagaimana? Siapa yang kau bilang dicintai semua orang? Ulangi lagi. Berani memukul pamamu? Berhenti. Ibu kedua anak ini datang, mereka pasti dalam masalah sekarang. Siapa yang tidak tahu Cheng Ying terkenal? Kejam pada keluarga sendiri, membela keluarga bukan kebenaran. Tapi aku dengar sebelumnya, Cheng Ying dan kakak sebelumnya Cheng Daju bertengkar. Dua orang ini sama sifatnya, mana mungkin bertengkar? Kalau benar bertengkar, itu seperti anjing menggigit anjing. Kita jangan ikut campur. Kalian baik-baik saja? Gimana? Kemarin kalah jadi tidak terima. Cepat sekali balas dendam. Adik, apa maksudmu? Kemarin berbuat onar di tempatku, sangat gagah ya. Mana hebat kalian? Hanya karena kami berhenti mengirim sayuran liar, kau dan istrimu menyimpan dendam. Mengikat anakku di depan rumahmu dan memukulinya. Apa? Mau mengulangi trik lama lagi? Hari ini di depan semua orang, aku akan bicara terus terang. Sebelumnya aku Cheng Ying yang salah. Terlalu percaya keluarga ibu, mengabaikan anak kandung sendiri. Cheng Daju ini kemarin bawa istrinya berbuat onar denganku. Tidak bisa menang mulut, hari ini seperti kutu busuk, melampiaskan amarah. Kedua anakku, katakanlah teman-teman, masa tidak ada keadilan lagi? Aku tahu soal ini. Kemarin, di depan rumah Cheng Daju. Keluarga Cheng Ying dan Cheng Daju. Ributnya bukan main. Memang sih, soalnya dua anak ini adalah darah dagingnya sendiri. Sekarang sudah sadar, syukurlah. Kalau gitu jadi masuk akal. Cheng Daju, tadi aku duduk di samping. Lihat jelas-jelas, kamu sengaja menendang ember sampai tumpah. Nuduh anak-anak Cheng Ying. Omong kosong. Kalian semua komplotan. Cheng Daju, kamu masih laki-laki nggak sih? Cuma bisa main licik, aku malu jadiin. Lemparkan. Kalau berani, lakukan di depan semua orang, bunuh aku. Kalau hari ini kamu nggak bunuh aku nggak akan biarkan kamu. Kamu, Apa-apaan kamu? Lihatlah dirimu, pengecut. Cheng Daju, kalau bicara soal malas kerja. Di seluruh desa, cuma kamu dan istrimu yang paling pemalas. Sejak bencana datang. Kalau bukan ini, Yang terus menolong kalian, kalian sudah mati 800 kali. kalau bicara soal tidak tahu malu, nggak ada yang bisa menandingi kamu, Cheng Daju. Kalian semua bersatu buat ganggu aku ya. Tunggu saja. Bahaya banget tadi, kalau bukan karena warga desa yang berani bicara. Si gila Cheng Daju itu, beneran bisa melakukan hal gila. Hari ini, terima kasih semuanya. Sudah membela kami. Lain kali pasti aku akan balas budi. Kakak, adik, Yue. Ayo pulang. Ibu sudah pulang. Ibu. Hari ini kami bikin repot lagi. Aku kan gak bilang salah kalian. Ayo makan dulu. Malam ini makan kelinci pedas tumis. Ibu. Beneran gak marah sama kami? Ternyata kalian masih punya prasangka. Wajar sih, sudah mengakar. Susah diubah. Dahai, Dashan, Yue, dan Xiao Xia. Maafkan ibu. Ibu. Ibu ngapain sih? Semoga permintaan maaf ini gak terlambat. Dulu ibu melakukan banyak kesalahan. Mengabaikan perasaan kalian. Tapi Cheng Ying janji pasti ditepati. Aku janji. Nanti pasti aku akan lebih baik ke kalian. Kalian bocah-bocah nakal, tunggu saja lihat. Aksi nyataku. Bu. Kamu kan sebentar lagi jadi bapak. Masih nangis-nangis di situ. Aduh. Cepat ikut aku ke dapur. Dagingnya hampir hancur lagi. Setiap hari pas jam makan, bikin masalah. Bisa nggak diam? Bisa. Xiao Xia. Kamu bawa dulu mangkuk besar ini ke rumah ibu mertua, ya. Makasih Bu, lebih baik aku dan Dashan yang pergi. Kakak ipar, biar Xiao-Xia saja yang pergi. Waktu itu ibu suruh aku nggak bersin. Kali ini pasti aku bersin. Memang anakku. Menantu sulung, waktu itu kamu bawa daging ke ibumu. Sampai sekarang dia nggak datang ke sini, berarti masih ada ganjalan.
Biarkan Xiao-Xia saja yang pergi, anak kecil lebih gampang diajak bicara. Kalau gitu aku pergi dulu. Ya. Hati-hati di jalan. Bibi Miao, ibu suruh aku bawa daging lagi ke sini. Bu, daging lagi? Kok di rumahmu tiap hari ada daging? Itu berkat ibu, aku nggak banyak bicara. Aku mau pulang makan daging. Ngomong-ngomong Bibi Miao, ibu bilang, kalau nggak ada acara, mampir ke rumah kami juga boleh. Kita kan satu keluarga. Chenging ini terus-terusan baik ke kita. Emang dia sebaik itu? Bu, ngapain dipikirin? Yang penting ada daging dimakan. Enak banget. Aku tahu, kakakmu Yue kan sebentar lagi melahirkan. Bu, maksudmu di tahun susah begini? Aku dengar kabar, kedepannya situasi akan semakin parah. Sekarang masih bisa sesekali naik gunung, kalau beruntung dapat hewan buruan. Atau cari akar-akaran dan kulit pohon, tapi nanti. Bahkan itu pun gak akan ada lagi. Keluarga Chenging itu sudah punya 3 anak. Dia baik ke kita sekarang, mungkin nanti kalau sudah nggak kuat, mau mengembalikan kakakmu Yue dan bayinya ke sini. Makan pemberian orang, mulut jadi pendek. Kita sudah makan daging yang dia beri, nanti. Kalau dia minta seperti ini, kita tidak bisa menolak. Apa? Ibu, kamu bilang mereka akan mengembalikan kakakku? Ibu, tumis kelinci pedas kali ini lebih enak dari ayam rebus kemarin. Aku belum pernah makan daging seenak ini. Ibu, kamu benar-benar hebat. Ayam hutan dan kelinci liar memang enak, tapi terlalu mahal. Tidak pun masih ada, aku juga sudah menukar. Beberapa tepung dan sayuran di sistem toko cukup untuk 2-3 bulan. Tapi masalahnya sekarang, kita sangat perlu akar-akaran dan kulit kayu baru, semua yang bisa ditukar. Dengan uang di sistem toko, agar bisa mempertahankan pasokan makanan yang terus-menerus. Semuanya sudah kenyang? Kenyang. Kalau sudah kenyang, istirahatlah lebih awal. Besok pagi ikut aku ke gunung, terus cari sayuran dan kulit kayu. Oke, besok kita akan cari lebih banyak sayuran liar. Ding dong, 200 meter di depan, ditemukan jamur. Beracun yang tidak bisa dimakan, tapi bisa ditukar dengan uang di sistem toko. Untuk menukar barang yang dibutuhkan. Jamur ini beracun, tidak bisa dimakan, tapi bisa ditukar dengan uang. Bagus, bagus. Ibu. Ada makanan. Bodoh, jangan lihat apa-apa langsung berpikir bisa dimakan. Ini jamur beracun, kalau dimakan bisa bahaya. Kalian juga dengarkan, ke depannya, kalau menemukan sesuatu yang tidak dikenal, jangan sembarangan disentuh atau dimakan. Panggil aku dulu untuk memeriksanya, mengerti? Menjadi. Cari makanan di tempat lain, ini serahkan padaku. Ayo pergi. Jadi ini dia, yang disebut-sebut payung merah batang putih, makan bersama tidur di papan. Ding dong, jamur liar beracun, meski sangat beracun. Tapi memiliki nilai obat yang berharga, bisa ditukar dengan 1,4 yuan. Apakah akan ditukar? Tukar. Wow. Barang-barang sebelumnya hanya bisa ditukar beberapa sen. Kali ini dapat lebih dari 1 yuan, bisa dibilang harta karun. Simpan dulu, nanti dipikir mau beli apa. Benar-benar dapat tanpa susah payah. Buah-buahan ini bisa langsung dimakan. Atau ditukar dengan barang di sistem toko. Benar-benar barang bagus. Xiao-Xia, cepat sini, ikut ibu memetik buah. Buah ini manis sekali. Mama, kamu makan apa? Coba cicip. Wah, manis sekali. Kok ada pohon buah di sini? Dulu mama pernah ke sini, waktu itu buahnya belum matang. Asam dan sepat, jadi tidak aku hiraukan. Tak disangka sekarang, sudah bisa dimakan. Xiao-Xia, cepat ambil. Kalau tidak ketemu makanan, kita bisa mati kelaparan. Ya Tuhan, kenapa kau tega sekali? Sejak kecil aku sudah yatim piatu. Susah payah menikah. Suamiku meninggal. Sekarang giliran aku dan anakku. Nasibku terlalu sengsara. Sudahlah, jangan merengek terus. Siapa yang tidak tahu Jandawang bernasib sial? Siapa kena dia? Siapa mati? Kamu bilang siapa yang sial? Kamu! Suami dan 2 anakmu mati kelaparan dalam bencana ini. Kamu itu baru sial.
Tidak ada makanan. Bagaimanapun juga akan mati kelaparan. Aku lawan kau. Pokoknya mati kelaparan, aku lawan kau. Wah, ada banyak buah di sini. Wangi dan manis. Enak banget. Ayo pergi. Tadi kok kedengaran ada yang ngomong. Memang ada buah. MA, kenapa kita kasih tahu mereka soal buah? Kasih tahu mereka? Xiao Xia, ingat, kita semua satu desa. Mereka memang mulutnya tajam. Tapi sebenarnya hati mereka lembut. Dulu saat Mama belum mengerti, mereka pernah bantu kita. Jadi kita harus tahu berterima kasih. Mengerti? Menjadi. Harus cari kesempatan, coba sistemnya. Bisa bantu seluruh desa hadapi krisis kelaparan ini. Ayo. Kok wangi banget? Entah Mama lagi masak apa di dalam. Mari kita lihat. Ayo. MA, ini sayuran liar yang kami petik dari gunung. Kok wangi banget? Iya MA, kamu masak pakai apa? Xiao Xia, sini. Xiao Xia, cicip dulu. Enak banget. Mama lagi gabut, iseng-iseng pengen gantiin menu kalian. Sayuran ini aku tumis pakai minyak babi. Wangi kan? Apapun yang Mama masak pasti enak. Ini sayuran liar, kan? Beberapa hidangan tambahan untuk kalian, biar makanannya lebih enak. Wah, bagus sekali. Ayo bawa keluar untuk dimakan. Ini sayuran liar yang dimasak ibuku. Masakan ibuku paling enak. Coba kalian cicipi ini, sayuran liar buatan ibuku paling enak. Tidak mungkin, sayuran liar buatan ibuku yang paling enak. Apa ini baunya enak sekali? Sayuran liar buatan ibuku yang paling enak, aku tidak percaya. Kalau begitu, mari kita saling mencicipi. Xiao Xia, sayuran liar buatan ibumu. Kok bisa seharum ini? Ini adalah sayuran liar. Ternak yang pernah kumakan di dunia. Aku kira ibu Xiao Xia hanya bisa marah-marah. Ibuku sudah tidak marah lagi. Ibuku adalah ibu terbaik di dunia. Aku tidak pernah tahu sayuran liar bisa dimasak seenak ini. Xiao Xia, kamu masih punya lagi? Aku hanya membawa sebanyak ini. Silakan datang ke rumahku untuk mencicipi. Aku pergi dulu. Nok, kamu tadi pergi kemana? Kok kelihatan senang sekali? Apa itu di mulutmu? Kok kelihatan berminyak? Bu, hari ini aku makan sayuran liar dari rumah Lin Xiao Xia. Enak sekali, sangat lezat. Apa? Dasar perempuan boros, entah dari mana dapat minyak. Lalu menumis sayuran liar itu. Kamu makan saja tidak apa. Tapi kenapa anakku ikut makan juga? Sekarang jadi repot. Pulang ke rumah langsung merengek minta aku masakin juga. Sayuran liar yang sama, kamu sengaja bikin susah ya? Sudahlah, aslinya di desa ini reputasiku sudah buruk. Kalau harus membalas satu persatu, kapan selesainya? Anggap saja tidak dengar. CIH, Chengeng, Bernenya Kalyur. Jangan sembunyi seperti kura-kura. Di mana ibumu? Chengeng di mana? Panggil dia keluar untuk menemuiku. Jangan marahi ibuku. Orang dewasa bicara, anak kecil jangan ikut campur. Panggil dia keluar. Bagaimana? Kalian semua mau memukulku? Chengeng malas dan kejam pada keluarganya. Sudah terkenal. Bertahun-tahun ini, belum cukup dipukuli olehnya? Masih mau membelanya. Ibu baik pada kami. Sayuran liar di rumah adalah yang kubawa untuk mereka makan. Jangan marahi ibuku. Dahsyat Dahaiwe, bawa Xiao Xia masuk ke dalam rumah. Aku bisa menanganinya sendiri. Sekarang anak-anak ini, bagaimana hubungannya dengan Chengeng? Semuanya akur banget, aneh banget. Xiao Bao, kenapa kamu datang? Bu, aku masih mau makan sayuran liar yang dikasih kakak Xiao Xia kemarin. Makan apa? Mulutmu udah manja banget. Nanti ibu masak sayuran liar, kamu gak mau makan lagi. Jangan mempermalukan diri di sini. Pulang sana. Chengeng beneran berubah ya? Aneh banget.
Kamu ngapain? Jangan main tangan ya. Jangan pergi, aku kasih minyak babi. Pemilik sebelumnya beneran gak disukai. Hubungan dengan tetangga masih perlu banyak perbaikan. 3, 4, 5. Bu, gawat, katanya ada maling di desa kita. Ada maling? Aku dengar dari orang desa, katanya tetangga kita. Rumah Jandali dan Janda Zhao. Makanan yang susah payah mereka kumpulin dicuri. Ayo kita lihat. Baik. Sialan, gak bisa hidup lagi. Tahun kelaparan begini. Udah susah cari makan, susah payah. Ngumpulin sayuran liar, kulit pohon, sama buah-buahan. Sekarang hilang semua. Gimana kami janda dan anak yatim? Bisa bertahan hidup? Bu, Janda Zhao tinggal sebelah rumah kita. Malam ini makanannya dicuri. Jangan-jangan sasaran berikutnya rumah kita. Ayahnya anak ini meninggal beberapa tahun lalu saat kelaparan. Waktu itu anakku baru 2 bulan, aku sendirian. Susah payah membesarkannya. Tahun kelaparan ini udah susah. Susah payah ngumpulin sayuran liar dan buah-buahan. Kasihan anakku, masih kecil. Harus makan beginian, aku merasa bersalah. Tapi sekarang bahkan ini pun hilang. Xiao Bao, maafkan ibu. Ibu gagal. Ini sedikit dari jatah makan kami. Untuk kalian, sesama warga, di tahun susah begini, harus saling membantu. Teramala. Terima kasih semuanya. Aku Janda Zhao. Di kehidupan berikutnya akan membalas budi kalian. Terima kasih banyak. Bu bangun. Kakek nenek kakak adik. Ibuku rela kelaparan biar aku kenyang. Pergi sana. Aku tidak pergi. Janda Zhao, kamu ngapain? Jangan ikut campur. Pergi. Bibi Chen, ibuku mau menjualku ke kota. Dia tidak mau aku lagi. Janda Zhao, tadi malam orang-orang desa. Kalian besar hubungan sedikit dengan kalian? Kenapa harus menjual anak? Aku tidak butuh campur tanganmu. Pergi. Hari ini kau tidak menjelaskan dengan jelas, jangan pergi melarang. Harimau bosmu tidak memakan anaknya sendiri, kamu malah mau menjual. Anak kandungmu sendiri, pantaskah kamu disebut seorang ibu? Kamu pikir aku rela menjualnya? Xiao Bao ini kan anak yang kukandung selama 10 bulan. Tahun itu untuk melahirkannya, aku hampir meninggal karena sulit melahirkan. Dia kan daging yang jatuh dari tubuhku. Kalau bukan karena keadaan keluarga yang benar-benar tidak ada jalan lain, mana mungkin aku tega menjualnya? Ibu, Xiao Bao. Ibu tidak punya kemampuan, sekarang di kota. Ada satu keluarga yang bersedia menerimamu. Kalau kamu ikut ibu, kamu hanya akan mati kelaparan. Kamu janji sama ibu. Kalau sudah di rumah orang, dengarkan kata-kata mereka. Kalau suatu hari kamu sudah besar, ibu sudah tidak ada. Anggap saja. Anggap saja ibu tidak pernah ada. Aku tahu, kamu ingin yang terbaik untuk anakmu. Tapi apakah kamu pernah mempertimbangkan perasaannya? Dia masih sangat kecil. Kalau terpisah dari ibunya, tahun-tahun kelaparan ini tidak tahu. Berapa lama akan berlangsung? Bagaimana kalau akhirnya keluarga yang mengadopsinya juga tidak mau dia lagi? Pernahkah kamu memikirkan akhirnya nanti? Aku? Anakmu juga tidak mau meninggalkanmu. Kesulitan ini hanya sementara, asal kita semua bersatu padu. Pasti bisa melewati masa sulit ini. Xiao Bao bersumpah, mulai sekarang Xiao Bao tidak akan nakal lagi. Xiao Bao. Chengeng, kamu. Dari awal sudah jelas. Ini semua aku anggap sebagai pinjaman untuk kalian. Setelah tahun kelaparan ini berlalu, panen tiba. Kalian harus mengembalikannya padaku. Kalau nanti tidak ada makanan, datang saja ke rumahku. Lagi pula cuma tambah 2 sumpit. Kamu ini ngapain?
Aku juga melihat Xiao Bao sangat pintar. Suruh dia kalau ada waktu luang. Sering-sering main ke rumah Xiao Xia, biar anak-anak punya teman. Terima kasih ya adik Cheng Ying. Sudah makan belum? Di rumah ada bubur yang baru dimasak. Kalau tidak keberatan, masuklah makan di rumah. Ini, Jangan ini itu, cepat masuklah. Xiao Bao, ayo. Ayo, minum bubur. ini bubur beras yang baru dimasak, ini untuk kita minum, ini. Jangan banyak bicara, cepat minumlah. Xiao Bao, kamu makan dulu. Kalian makan dulu, aku akan membangunkan anak-anak. Siang ini tinggal saja makan daging rebus. Dulu sebelum sifat Cheng Ying berubah baik, kami jarang berinteraksi, hanya dengar kabar. Anak-anaknya hidup sangat menderita. Hari ini bertemu, ternyata hidupnya begitu baik. Ada daging dan bubur beras, bagaimana bisa? Apa kamu penasaran, dari mana kami dapat beras dan daging? Tidak, adik Cheng Ying. Jangan salah paham, kamu sudah sangat baik pada kami. Kami pasti tidak akan bocorkan, tapi kami juga tidak bisa. Makan gratis di rumahmu, aku masih punya tenaga. Kalau ada pekerjaan kotor atau berat di rumah, serahkan saja padaku. Tidak perlu. Ibu. Kenapa terburu-buru? Ada apa? Ibu, tadi pagi aku baru bangun dan keluar rumah. Ketemu keluarga Erniu di ujung timur desa, katanya ada beberapa keluarga. Karena tidak punya makanan dan minuman, tidak bisa bertahan hidup. Gantung diri. Sekarang tahun bencana ini, tidak tahu akan berlangsung berapa lama. Semakin banyak orang di desa yang tidak bisa bertahan. Dasyan, di ujung timur desa ada beberapa keluarga yang dulu pernah membantu kita, bawa ini untuk mereka. Baik. Makanan yang ditukar di sistem toko. Hanya cukup untuk keluarga kami. Tapi sekarang, semakin banyak orang di desa yang mati kelaparan. Adik Cheng Ying itu, aku tiba-tiba ingat, di belakang gunung sana. Sepertinya ada tanah lumpur, belakangan ini orang desa sebelah lewat. Selalu turun untuk menggali, kamu pikir di sana ada sesuatu yang bisa dimakan? Benarkah? Aku juga tidak tahu, kemarin malam. Baru terjadi hal ini di rumah, aku belum sempat melihat. Benar atau tidak, aku akan melihat sendiri. Sepertinya ini yang dimaksud oleh janda Zhao. Lihat ukurannya. Mungkin dulu ini adalah kolam teratai. Bisa jadi ada sesuatu di bawahnya. Ternyata akar teratai. Sepertinya orang desa sebelah tidak tahu. Akar teratai ini bisa dimakan. Sangat bagus. Dengan kemampuanku saat ini, di sistem toko hanya bisa menukar makanan untuk keluargaku. Tapi dengan adanya kolam akar teratai ini, semuanya berbeda. Bisa membantu seluruh desa melewati tahun kelaparan ini dengan selamat. Aku akan kembali dan memberitahu semua orang. Itu bukan ibu mertua kakakku? Kenapa dia sendirian? Pergi ke tempat terpencil seperti ini. Jangan-jangan dia menemukan makanan. Cheng Ying, kamu menemukan makanan. Tapi tidak memberitahu kami? Tidak bisa. Aku harus pulang dan bicara dengan ibuku. Beritahu ibuku. Hei, kamu. Apa? Kamu bilang ibu mertua kakakmu di tanah berlumpur belakang gunung. Menemukan makanan? Benar-benar. Ibu, aku melihatnya sendiri. Saat itu, Cheng Ying sedang memegang sesuatu yang aneh. Kelihatannya seperti makanan. Pantas saja keluarga Cheng Ying. Tidak pernah kelaparan. Ternyata mereka menemukan harta. Ibu, kalau kita tahu ada makanan di belakang gunung, ayo cepat kita gali. Nanti takutnya orang lain mengambil semuanya. Baiklah. Hei, kamu ngapain? Bodoh sekali, ibu. Kalau kita sudah tahu, ada makanan di sana, kenapa tidak bawa banyak sekaligus? Kalau tidak, nanti dapatnya cuma ampas. Oh, kamu benar. Aku akan ambil keranjang lagi. Sudah, ibu. Lihat, hari sudah hampir gelap. Besok pagi kita langsung ke sana. Jangan sampai ketahuan orang. Kita harus diam-diam, pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. Cheng Ying ini, dulu pernah menyuruh anak kecilnya dan Yue mengirimkan daging 2 kali. Aku pikir dia sudah berubah. Ternyata tetap egois dan serakah. Kalau tidak ketahuan, pasti dia akan menikmati sendiri. Kepala desa. Kepala desa. Cheng Ying, kamu mau apa? Kakak Fang Mei. Kepala desa ada. Aku mau bicara dengannya. Tentang penemuan akar teratai di belakang gunung. Harus cepat memberitahu warga desa. Dengan akar teratai itu, pasti kita bisa melewati tahun sulit ini. Kakak Fang Mei, kepala desa ada?
Aku perlu bicara dengannya. Dia mau bicara apa? Siapa yang tidak tahu Chenging ini? Dia terkenal jahat. Kemanapun dia pergi, rumah itu pasti berantakan. Suamiku tidak ada. Dia pergi ke kota. Kapan perginya? Memangnya suamiku pergi ke kota harus lapor dulu ke kamu? Kamu siapa? Dasheng itu kepala desa. Di tahun sulit begini, dia harus cari jalan buat warga desa. Tidak seperti orang-orang egois. Pergi sana. Baiklah, aku pulang dulu. Nanti kalau kepala desa balik, aku datang lagi. Lihat kamu laparnya. Ayo, cicip sedikit. Kekurangan lemak beberapa hari ini, sekarang kamu kebagian. Kok kayak serigala kelaparan sih? Sonia masakan mama enak banget. Tentu saja, aku kan beli banyak resep rahasia di sistem toko. Bahan biasa pun bisa jadi makanan lezat. Ma, Yue, kamu datang pas banget. Sekarang persediaan makanan kita berlebih. Ibu mertua beberapa hari ini juga nggak mampir makan. Ini tim telur baru matang. Bawain ke mereka. makasih, Ma. Ini masakan baru ibu mertuaku. Ma, coba cicip. Enak banget. Ma, kalau suka makan banyak ya. Ibu mertuaku bilang, dia dari dulu pengen ajak mama sama si Audi makan di rumah kami. Dari tibu ibu mertua mulu. Belum berapa lama, udah lupa dia perlakukan kamu gimana. Yue, jujur sama mama. Kenapa akhir-akhir ini Chenging tiba-tiba berubah? Aku nggak tahu. Mungkin hatinya tersentuh. Hati? Zaman sekarang siapa punya hati? Dulu Chenging pemalas. Licik, terkenal banget. Tiba-tiba sekarang, baik banget, pasti ada yang nggak beres. Jujur sama mama. Apa dia mau mengembalikan kamu? Kamu kan mau melahirkan, nanti keluarganya harus nafkahin satu orang lagi. Mana bisa? Dia cuma kasih sedikit barang, nanti. Mau kembalikan kamu. Nggak mungkin lah. Masa ya? 80% dia nggak suka kamu. Sudah makan, nggak enak nolak. Nanti habis makan, dia mau kembalikan kamu, kita juga nggak bisa protes. Ini, ibu mertuaku nggak bilang apa-apa. Banyak hal yang ibu mertuamu sembunyikan. Kek. Kamu terlalu polos, sampai mudah dibohongin. Xiaodi, apa maksudmu? Ibu mertuamu yang jahat itu sangat licik. Hari ini di pintu desa, aku bertemu dengan Jendas Hao. Dia bilang padaku, ibu mertuamu ada di gunung belakang. Menemukan sesuatu yang bisa dimakan, renyah dan enak. Kamu tahu tidak? Sepertinya tahu, kalau tahu ya tahu. Apa maksudnya? Sepertinya. Ibu mertuamu seperti apa? Semua orang tahu. Seperti kata pepatah, anjing takkan berubah kebiasaan makan tahi. Kamu lebih baik hati-hati, suatu hari nanti, kamu dan anak dalam kandunganmu. Dijualnya, malah membantunya menghitung uang. Menantu pertama, kenapa kamu datang? Ibu. Aku? Malam ini sudah makan kenyang? Sudah, beberapa hari ini makan sangat kenyang, terima kasih atas perhatian ibu. Menantu pertama ini, sepertinya ada sesuatu di hati. Yue, ada apa? Kamu harus bilang sama ibu, ingat. Kita selamanya satu keluarga. Ibu, sebenarnya aku ingin tanya. Ibu. Ibu, bukankah ibu mencari kepala desa? Aku baru lihat dia kembali dari kota, sekarang seharusnya sampai di pintu desa. Yue, ada apa lain saja ya? Ibu ada urusan keluar dulu. Aku ada urusan, keluar sebentar. Mengatasi masalah perut warga desa, ini masalah besar. Dan di sekitar gunung, ada beberapa desa lain. Kalau teratai itu ditemukan orang desa lain, lalu digali, itu akan buruk. Nah, pertama, ada apa lain saja? Ibu ada urusan keluar dulu. Aku ada urusan, keluar sebentar. Kepala desa. Adik Chenging, kenapa kamu datang? Kepala desa, ada kabar baik, aku menemukan makanan. Sekarang seluruh desa tidak akan kelaparan lagi. Apa? Sekarang ini, kulit pohon dan akar rumput hampir habis dimakan. Kamu menemukan apa yang bisa dimakan? Jangan bercanda. Aku tidak mungkin bercanda tentang ini, hari ini. Aku mencari kamu, kakak iparmu bilang kamu pergi ke kota. Jadi, begitu dengar kamu kembali, aku langsung datang. Aku bicara serius, lihat ini. Apa ini? Bisa dimakan? Tentu saja bisa. Ini, barang bagus, tidak hanya mengenyangkan. Nilainya gizi tinggi, lebih mudah dicerna daripada akar rumput dan kulit pohon. Ini yang aku masak. Coba cicipi.
Rasanya renyah, lembut dan kenyal. Ada sedikit kenyal, ternyata memang bisa dimakan. Adik cenging, di mana kamu menemukannya? Masih berapa banyak lagi? Aku nemu ini di gunung belakang. Yang tersisa di desa kita udah gak banyak. Kalau semuanya digali, harusnya cukup untuk dimakan semua orang selama sebulan. Sebanyak itu? Apa? Cukup untuk sebulan? Saudari Fang Mei, ini semua aku gali di gunung. Enak banget, coba cicipin. Bu, kata saudari cenging. Semuanya beneran, makan aja. Rasanya enak ya, jauh lebih baik daripada sayuran liar dan kulit pohon. Ternyata kamu datang hari ini untuk bahas ini. Ini sebenarnya apa sih? Ini namanya lotus. Orang kota sering buat sup. Ditumis juga enak, bergizi dan lezat. Wah bagus banget, dengan lotus ini. Desa kita jadi punya harapan. Bentar, aku akan kumpulkan semua warga desa. Untuk pergi ke Gunung Gali Lotus bersama. Cenging, terima kasih padamu. Saudari, kali ini kamu sangat membantu warga desa. Sebelumnya, aku sebagai kakak tua berprasangka buruk padamu. Tolong jangan dipikirin ya. Ah, saudari, kamu bicara apa sih? Aku tahu dulu aku punya banyak kebiasaan buruk, wajar saja orang berprasangka. Sudahlah, jangan bahas ini dulu. Kepala desa, cepat kumpulkan warga desa untuk gali lotus. Iya, lebih cepat lebih baik. Aku akan beritahu semua orang. Besok pagi-pagi, semua warga desa pergi gali lotus bersama. Oke. Hari ini belum subuh, kepala desa sudah ketok pintu rumah-rumah. Kumpul di pintu desa, ada apa ini? Katanya nemu sesuatu yang bisa dimakan. Namanya lotus. Beneran? Sekarang akar dan kulit pohon aja udah habis digigit. Masa masih ada yang bisa dimakan? Kepala desa datang. Semua tenang, dengar dulu. Bencana kelaparan ini udah hampir setahun. Aku tahu kalian. Kulit pohon dan sayuran liar aja udah hampir habis. Hidup setiap keluarga sangat sulit. Tapi sekarang kita menemukan sebuah. Bawa semua keranjang yang bisa dipakai. Ikut aku ke gunung. Gali lotus. Sebanyak apapun yang digali, bawa pulang semuanya. Terus lotus yang digali dibagi gimana? Yang banyak kerja dapat banyak, bagi sesuai kerja. Tapi, di desa kita ada keluarga yang tua, lemah, sakit, cacat. Sekarang, kita harus bantu sebisa mungkin. Masa tega lihat mereka mati kelaparan, kan? Jadi nanti setelah lotus digali dan dibawa pulang, kasih lebih beberapa kilo ke keluarga tua, lemah, sakit, cacat. Semua bilang, setuju tidak? Setuju, setuju, kepala desa benar. Kita semua melewati masa kelaparan besar, bukan satu keluarga. Tapi lebih dari keluarga. Keluarga lain yang kesulitan. Harus dibantu. Aku setuju. Bagikan lebih banyak untuk yang tua, lemah, sakit, dan cacat di desa. Setuju, setuju, kami semua setuju. Wah, bagus sekali, setuju. Baik, semua tenang. Kalau begitu, sudah diputuskan. Ayo, kita ke gunung untuk menggali akar teratai. Ayo, kita ke gunung menggali akar teratai. Kita semua pergi. Adik cenging. Setelah menemukan akar teratai ini, aku pasti akan memimpin semua orang. Untuk berterima kasih padamu. Bisa menemukan makanan untuk semua, melewati tahun kelaparan ini dengan tenang. Aku juga sangat senang untuk semua. Iya, selama bencana ini, desa kita memang banyak yang meninggal. Tapi sekarang sudah baik. Adik cenging. Lahan akar teratai yang kamu bilang, masih jauh tidak? Tidak jauh, di depan sana. Semua ikut, sebentar lagi sampai. Eyo. Bu, ini yang aku maksud. Lihat di tanah rendah ini. Sepertinya masih banyak. Sekarang kita ada makanan. Aduh, sebelum orang lain tahu, kita cepat gali. Gali banyak-banyak bawa pulang. Tapi, apa perlu tanya kepala desa dan yang lain? Bu, kita urus diri sendiri dulu. Ibu mertua kakakku, kan tidak bilang ke orang desa juga? Kita kenyang dulu. Baik, kita gali cepat. Kalian berdua kenapa di sini? Kepala desa, kenapa kalian juga datang? Ini adik cenging bilang. Di bawah tanah ini ada akar teratai yang bisa dimakan. Jadi aku bawa semua orang ke sini. Kalian berdua ini. Kami? Kepala desa, kami baru saja menemukan. Ada makanan di sini, baru mau menggali sedikit. Untuk dibawa pulang dan dibagikan. Ayah. Ibu mertua, ternyata kalian juga menemukan ya? Kebetulan, kita gali bersama. Di lumpur ini masih banyak, semua bisa gali sepuasnya. Baik, ayo, kita juga gali. Gali bersama. Aduh.
Bu, menggali akar teratai ini kerja keras, kamu terlalu lelah belakangan ini. Bagaimana kalau istirahat sebentar? Kenapa? Meremehkan ibumu? Dulu malas-malasan, stamina memang tidak bagus. Kerja sedikit saja sudah lelah seperti ini. Serahkan pada kami, Bu. Kalian gali, hati-hati ya. Ya, baik. Tak disangka akar teratai di sini. Ternyata Chenging yang menyuruh. Kepala desa memberitahu kita. Semua orang berhutang budi padanya. Ini hutang budi yang besar. Hebat, aku dapat akar teratai. Di sebelah kanan 300 meter, ditemukan ginseng alam liar. Ditemukan satu ginseng alam liar, harganya 10.000 yuan. Jual atau tidak? Ginseng ini ternyata bernilai 10.000 yuan. Aku bisa langsung jadi orang kaya. Jual. Orang kaya tahun 80-an. Kaya, kaya. Tak peduli di zaman mana. Aku memang ditakdirkan kaya. Cheng, lagi apa? Datang. Aku di sini terlalu lama, bisa mencurigakan. Zaman sekarang tidak aman, lebih baik berhati-hati. Simpan uangnya di sistem dulu. 10.000 yuan berhasil disimpan. Tadi berkeliling, dapat seekor kelinci liar. Beruntung sekali. Zaman sekarang bisa makan daging, langka. Malam ini, keluargamu beruntung. Dia sangat beruntung, pergi kemana saja. Bisa dapat kelinci. Aku kira, soal akar teratai ini, Chenging akan sembunyikan, tapi ternyata, dia beritahu semua orang. Hanging. Kami ucapkan terima kasih lagi. Tidak apa-apa. Bu, lihat hasil hari ini. Ibu hari ini juga dapat banyak. Kelinci. 10.000 yuan bukan jumlah kecil, bawa-bawa mencolok. Untung sistem bisa menyimpan otomatis. Tapi, dapat satu ginseng liar. Langsung jadi orang kaya. Di zaman ini, punya daya beli besar. Perjalanan ini sangat berharga. Kak, ibu tiba-tiba tersenyum aneh. Entah, mungkin kesurupan. Dasar anak kurang ajar, berani mengolok-olok ibumu. Sudah, kalian sudah gali banyak, istirahat dulu. Semua kerja bagus. Bisa bawa akar teratai yang sudah dikumpulkan pulang. Yang mau istirahat silakan. Sore kita lanjut. Ibu Dashandahai. Istri, sudah hampir siang. Aku pikir kalian terlalu lelah. Aku membuat roti dengan tepung yang ada di rumah untuk kalian. Cepat makan selagi masih hangat. Terima kasih atas kerja kerasmu. Enak sekali. Aku sangat iri dengan kakak. Kakak ipar juga sangat baik. Kamu sudah cukup besar, saatnya mencari seseorang untuk mengurusmu dengan baik. Benar. Menantu, menurutmu, apakah si bungsu diam-diam sudah punya pacar? Tidak. Ibumu, saat seusia kalian. Anak sudah bisa beli kecap. Setelah tahun sulit ini berlalu, memang sudah saatnya merencanakan pernikahanmu. Hahaha, adik Chenging. Kepala desa, ada apa? Penduduk desa kita sepertinya menemukan sumber air di dekat sini. Air. Benarkah? Cepat bawa kami ke sana. Ayo. Ayo. Masih jauh? Di depan sana. Hampir sampai. Kandungan air di tanah sini sangat tinggi. Tahun paceklik, kekurangan makanan atau air. Sumur di pintu desa belakangan ini tidak mengeluarkan air. Semua orang sangat khawatir. Jika bisa melalui tempat ini, mengembangkan sumber air baru dan mencoba mengalirkannya kembali ke desa, itu akan lebih baik. Anak-anak, waktunya makan. Seperti biasa, bawa 2 mangkuk bubur ini dulu ke rumah mertua. Istri sulung, kali ini kamu yang pergi. Ibu, Ada apa?
Apakah ibu berencana mengembalikanku ke rumah orang tuaku? Yue, apa yang kamu bicarakan? Sepertinya, karena aku menyuruh mereka mengantar makanan ke rumah mertua beberapa kali. Menimbulkan kecurigaan. Istri sulung, apa yang kamu pikirkan? Kamu sudah menikah dengan Dasyan. Berarti kamu sudah menjadi keluarga kami. Apalagi di dalam perutmu ada anak Dasyan. Itu cucuku sendiri. Aku sangat menyayangimu. Mengapa aku akan mengusirmu? Benarkah? Tentu saja benar. Cepat pergi. Setelah mengantar, cepat kembali. Kalian belum makan. Jangan sampai perut cucuku kelaparan. Oke, Bu. Bu, Yue nggak bisa bawa 2 mangkuk bubur sendirian. Aku temanin dia aja. Oke, bawa 2 ayam hutan ini juga buat mertua. Biar mereka bisa makan enak. Makasih, Bu. Dasar kamu, rakus banget. Ibu, aku dengar, waktu ngambil akar teratai kemarin. Ibu dan adik ipar kamu ngomongin kamu di belakang. Kukira kamu mau ngomongin apa? Dahai, ingat ya, orang lain ngomong apa itu urusan mereka. Kita fokus aja sama diri kita sendiri. Dibicarain orang juga nggak bakal bikin kita kurusan, kan? Makan, yuk. Bu, aku sama Dasyan datang lagi nih. Ini ibu mertua suruh aku bawa buat kalian. Cepetan duduk, duduk. Yue, gimana kabarmu di rumah mertua? Baik-baik aja. Jujur aja sama ibu. Apa ibu mertua nggak mau ngurus kamu, mau ngusir kamu? Sama bayi di perutmu, pulang ke sini. Makanya dia terus-terusan ngirim ayam hutan dan makanan. Biar kita nggak komplain. Ibu tenang aja, pagi tadi ibu mertua bilang, dia nggak ada niat buat ngusir Yue sama bayinya. Pulang ke rumah orang tua. Terus kenapa dia? Ibu mertuaku sekarang udah berubah baik. Iya, Bu, ibu mertua beneran berubah. Dia baik banget, ngasih aku makan dan minum. Aku sama Dasyan. Sekarang hidupnya enak banget. Bu, tenang aja, Yue udah jadi bagian dari keluarga kami. Kalau ibu mertua berani ngusir Yue sama bayinya, aku yang pertama nggak setuju. Aku sumpah. Bicara enak, siapa tahu dia beneran berubah atau enggak. Tapi selama dia nggak ngusir kamu, ibu juga tenang. Udah, barangnya ibu terima. Kita pulang dulu ya. Buburnya kamu sama Xiaodi minum selagi anget. Ayam hutan ini, kalau kamu males motongnya, panggil Dasyan ya. Dia jago motong ayam sama cabut bulu. Dia jago nia. Bu, buburnya diminum aja, kalau kurang masih ada. Kita pergi dulu ya. Baru beberapa hari enak udah sombong. Ngomong apaan sih? Ibu, lihat tadi sikap kakakku. Sebelumnya di rumah mertuanya. Hidup seperti apa dia? Kenapa? Mercuainya, Cening, hanya beberapa kali mengajaknya makan di meja, mengirim 2 ayam ke rumah kita. Dia sudah bersyukur setengah mati. Ini namanya luka sembuh lupa sakit. Diam, ibu. Xiao Dai, kamu semakin keterlaluan. Kenapa? Kakakmu baru beberapa hari hidup enak, sudah ganggu kamu. Hidup enak atau tidak, belum tentu. Mertuanya itu, kelakuannya seperti apa? Siapa di desa kita yang tidak tahu? Aku tetap tidak percaya, cengeng itu. Menyuruh kakakku mengirim makanan ke rumah kita, mengirim ayam hutan. Niat baik apa yang disembunyikan? Menurutku, lebih baik kita bawa pulang kakakku saja. Daripada dia terus-terusan ditindas di rumah mertuanya. Sekarang tahun paceklik, kita berdua saja susah bertahan. Masih mau bawa pulang kakakmu? Di perutnya ada bayi lagi. Kamu mau bunuh kakakmu? Kalau tidak bisa menghidupi, ya tidak usah dihidupi. Paling-paling gugurkan saja bayinya. Atau kalau tidak, lahirkan lalu dijual, bisa ditukar dengan makanan atau uang. CIH, dasar anak kurang ajar. Apa yang kamu bicarakan? Sekarang aku tahu, kamu sengaja tidak mau kakakmu hidup enak. Ibu, kenapa? Aku belum makan. Makan apa? Kamu sengaja cari masalah? Hari ini kamu tidak boleh makan seharian. Pergi. Berdiri di depan pintu. Introspeksi diri. Pergi. Belakangan ini, selalu Yue, keluarga mertuanya yang datang ke sini. Sepertinya aku harus pergi ke sana, melihat sendiri. Benar tidak seperti itu? Ada orang tidak? Wah, Ibu mertua, tamu langka. Cengeng, aku datang kali ini, terutama ingin membicarakan. Mengirimkan makanan beberapa kali. Untuk Yue, aku ingin bicara baik-baik. Ibu mertua, kita semua keluarga. Ini kewajibanku. Cengeng, aku akui. Sebelumnya aku memang tidak suka padamu. Itu karena Yue, sejak menikah ke keluargamu, tidak pernah hidup enak sehari pun. Aku tahu, dulu aku salah. Tidak menyangka orang sepertimu bisa berubah. Sudah, tidak usah dibahas lagi. Aku datang kali ini terutama ingin menyerahkan 2
Baju baru yang baru dibuat ini kepadamu. Ini adalah kain baru yang saya simpan dari penghematan 2 tahun terakhir. Sengaja dibuat, satu untuk Yue, satu untuk Xiao-Xia di rumahmu. Ini adalah... Sudah beberapa kali makan makanan yang kamu kirim. Menerima ayam hutan yang kamu kirim, aku bukanlah orang yang suka mengambil keuntungan. Amble. Semoga kamu bisa memimpin keluarga ini untuk hidup lebih baik. Jangan biarkan putriku dan anak yang belum lahir di kandungannya. Mandarita. Hanya ini yang bisa kukatakan. Hei, ibu mertua. Tampaknya kesan ibu mertua padaku perlahan berubah. Akhirnya tidak sia-sia. Dia benar, sebagai ibu dari anak-anak di keluarga ini. Aku seharusnya memimpin untuk hidup lebih baik. Memperbaiki hubungan dengan tetangga dan keluarga mertua. Semua ini hampir selesai. Selanjutnya, membantu semua orang melewati masa sulit. Harus menemukan dan mengembangkan sumber air baru. Cari tahu apakah ada informasi terkait pengembangan sumber air. Ensiklopedia Survei Air Tanah, harga 888 yuan. Apakah akan ditukar? Tukar. Aku sudah menemukan cara untuk mengembangkan sumber air. Besok pagi-pagi, aku akan ajak Dashan dan yang lain ke gunung untuk melihat. Istri sulung, makan lebih banyak. Terima kasih, Bu. Ibu hanya memikirkan kakak ipar dan adik kecil di kandungannya. Aku juga mau makan telur. Kamu si kecil. Masih kecil sudah cemburu pada kakak ipar. Kamu juga dapat bagian. Ambil. Cepat makan semuanya, habiskan lalu istirahat lebih awal. Besok ikut aku ke gunung untuk mencari sesuatu. Bu. Akar teratai yang kita gali belum habis. Kenapa harus ke gunung lagi? Nanti kamu akan tahu. Cacti Camueda? Dahai, ada yang cari kamu. Bu. Aku sudah kenyang. Siapa gadis itu? Sepertinya hubungannya dengan Dahai tidak biasa. Aku tahu itu kakak ipar kedua. Kakak ipar kedua. Dulu aku pernah melihat mereka berpelukan di pintu desa. Udah berciuman lagi, malu-maluin banget. Kapan kejadiannya? Aku sama sekali nggak tahu. Bu, soal ini aku tahu. Perempuan itu, namanya Qin Xiuyu, tahun ini baru 18 tahun. Tahun lalu orang tuanya mengungsi ke sini. Tapi nggak bertahan, akhirnya meninggal. Anak pertama sebentar lagi lahir, aku sebentar lagi jadi nenek. Sekarang kalau urusan anak kedua juga diselesaikan. Sempurna deh. Ayo manfaatkan kesempatan ini untuk urus anak kedua. Kebetulan bisa pakai suasana sukacita untuk usir sial. Bu. Xiuyu dari desa itu, ibu tahu nggak? Keluarganya sudah nggak ada, waktu desa ngadain panen teratai. Dia juga nggak dapat, sendirian saja susahnya. Bisa nggak kita bantu dia? Bantu? Mau bantu gimana? Masa iya? Kamu mau dia pindah ke sini? Aku sih mau. Dasar anak kurang ajar. Kalian belum nikah. Udah mau hidup bersama? Anak muda zaman sekarang memang berani ya. Ibu, jangan salah paham, bukan hidup bersama. Jadi mau dia sekamar sama adikmu? Atau mau dia sekamar sama ibumu? Bu. Sudah, nggak usah digoda. Bawa dia ke sini, biar ibu lihat. Xiuyu, ya? Aku ibu Dahai. Namaku Cheng Ying. Banyak bacot. Lindai. Kamu yang bilang rumahmu panen banyak teratai. Makanya aku datang. Cepat ambil semua makanan yang ada di rumahmu. Xiuyu jangan khawatir, di rumah masih ada makanan. Dahai, ada apa sih? Bibi Cheng, Ja? Dai bilang,
Rumahmu masih banyak makanan, jadi aku mau minjam. Minjem makanan? Bu, keluarga si Yuyu sudah nggak ada. Dia sendirian susah. Si Yuyu tunggu ya. Kok cuma segini? Nggak sih keskivi kopeng ngemis. Kamu masih mau sama aku nggak? Dahai. Sebenarnya ada apa? Bu, aku suka si Yuyu. Walaupun bicaranya ceplas-ceplos, tapi dia baik. Oke, ibu ngerti. Siuyu, ya? Kamu sama anak keduaku nggak ada status. Terus-terusan datang ke rumah kami minta makanan. Ya bantu orang juga boleh sih. Tapi aku nggak bisa berat sebelah. Kalau buat si bungsu, aku kasih semua persediaan makanan kita ke kamu. Nanti si sulung pasti protes. Bu, aku gak masalah. Ini kan buat kebahagiaan adikku. Duduk. Memang anak satu ibu, si sulung sama si bungsu sama-sama kurang pikiran. Siuyu, di rumah sekarang cuma segini persediaannya. Gini ya, besok tante ke gunung cari lagi, kamu datang lagi. Nanti aku kasih lagi, oke? Si Yuyu aku serius, kamu tunggu besok. Besok aku antar, bawa lebih banyak makanan enak. Linda hai. Itu lo yang bilang, jangan bilang gue kasih kesempatan. Bu, aku antar si Yuyu dulu. Si Yuyu, tunggu aku. Si bungsu kelihatan banget udah jatuh cinta. Si Kim Siuyu itu. Dia bukan tipe perempuan sederhana. Bu, lo khawatir sama Dahai. Kim Siuyu reputasinya kurang baik. Sebenarnya aku udah beberapa kali lihat dia sama pemuda lain di desa kita, di pinggir sungai. Sering terlibat hubungan tidak jelas. Memang seperti dugaanku. Kelakuan si bungsu itu jelas-jelas udah kemasukan setan. Ini jangan disebarin dulu, jangan kasih tahu Dahai. Serahkan ke ibu. Kalau dia benar-benar rubah, pasti suatu saat ekornya bakal ketahuan. Kamu istirahat dulu. Besok ibu ajak si sulung sama si bungsu. Buat saluran air, cari sumber air baru. Sumber air. Bu, lo nemu sumber air? Waktu itu kan kita nemu sumber air. Di tempat kita cari akar teratai, sekarang tinggal bikin salurannya. Biar airnya bisa masuk ke desa, tenang aja. Ibu udah punya solusinya. Waktu itu kan bilang mau bantu warga desa cari sumber air. Makanan udah ada, tapi cuaca kering begini. Gak ada air kita gak bisa hidup. Xiao-Xia masih kecil. Yue lagi hamil, jangan suruh mereka ikut repot. Hari ini kita bertiga aja yang kerjain, hari ini kita cuma mau pastikan dulu kondisi sumber airnya, selanjutnya tinggal cari cara buat perluas sumber airnya, bawa air masuk ke desa. Ibu, kamu pasti punya cara karena kamu sangat pintar. Dasar anak ini. Dahai, Ah, bukankah itu Kim Siuyu? Kenapa dia bersama Li Daniu? Kamu mau apa? Ibu, kamu tidak lihat? Lihat apa? Lihat Kim Siuyu bersama Li Daniu. Kalau kamu langsung berlari ke sana seperti ini, tidak pantas. Lihat situasinya dulu. Ini semua makanan yang kita punya, untukmu. Kalau masih kurang, aku akan carikan lagi. Terima kasih, Daniu. Kamu yang paling baik padaku. Dahai ini masih berharap pada Kim Siuyu. Dalam situasi seperti ini, siapapun bisa melihat. Kim Siuyu ini diam-diam. Tidak tahu berapa banyak cadangan yang dia punya. Dahai, nggak kamu bilang, Kim Siuyu akan bersamamu? Kemarin dia masih mengambil banyak teratai dari rumah kita. Kalau akhirnya dia menipu, bagaimana? Aku tidak percaya si Yuyu akan berbuat di belakangku. Mencari pria lain, pasti tidak seperti yang kita lihat. Dahai ini benar-benar tidak bisa ditolong, kalau bukan karena aku. Ibunya yang bijak ini yang mengawasinya. Dengan IQ-nya yang rendah, dia akan dijual oleh perempuan ini dan masih menghitung uang untuknya. Si Yuyu sebelumnya pernah meminjam makanan dari rumah kita. Dia pasti makanannya habis, baru dia mencari Daniu. Benarkah? Lalu kenapa mereka sekarang berpelukan? Kenapa dia bisa seperti ini? Dia jelas-jelas bilang, hanya mencintaiku. Ah, anak yang terlalu polos, pecundang-pecundang. Sampai akhirnya tidak punya apa-apa, jangan lupa. Kamu sekarang hanya satu sisi, menyukai Kim Siuyu. Hubungan cintamu dengannya bahkan belum pasti. Kalau kamu langsung ke sana, mau bilang apa? Mau menanyai Li Daniu? Kenapa bantu pacarmu? Atau menanyai Kim Siuyu? Kenapa selingkuh? Akhirnya yang memalukan. Bukankah kamu sendiri? Aku. Tidak tahu harus bilang apa, Dahai ini terlalu bodoh. Masih Kim Siuyu, terlalu banyak obat bius yang diberikan padanya, lagi pula anak bodoh ini adalah anakku Chengying. Tidak boleh biarkan dia ditipu oleh Kim Siuyu si gadis licik ini. Bu, lihat, Li Daniu pergi. Bibi Cheng, kenapa kalian di sini? Si Yuyu, tadi kamu bicara dengan siapa di sini? Tidak ada, aku sendirian. Dahai,
Apa kalian bertiga salah lihat? Tadi jelas-jelas bersama Li Daniu. Sekarang bersama makanan di tangannya. Diberikan oleh Li Daniu, kenapa menipuku? Xiuyu, kenapa kamu menipuku? Dahai, apa yang kutipu darimu? Tadi ibu dan kakak laki-lakiku melihat. Kamu dan Daniu di sini. Makanan di tanganmu, itu dia yang memberimu. Xiuyu, bagaimana perlakuan Dahai padamu? Kamu tahu sendiri hal ini. Kamu harus menjelaskan pada kami. Bibi Cheng, Dahai? Bukan maksudku menipu kalian, ini Daniu. Li Daniu, dia memaksaku menerima semua makanan ini. Tapi, stok makanan di rumahku sudah habis. Aku tidak punya pilihan. Xiuyu jangan menangis. Ini salahku, seharusnya aku tidak memaksamu. Ternyata begitu, sekarang kami sudah tahu. Tidak bisa diam saja. Kamu bilang karung makanan ini. Dipasarkan oleh Li Daniu padamu. Kalau begitu berikan padaku, akan kukembalikan dan kuperingatkan dia. Agar tidak mengganggumu lagi. Jangan. Kenapa? Bukannya kamu bilang keluarga kamu banyak. Dan makanan tidak cukup? Begini, bibimu punya ide. Kamu menikah dengan Dahai, dengan begitu tidak akan ada lagi pria lain yang mengganggumu. Menikah dengan Dahai? Iya. Bibi Cheng, kalau aku menikah dengan keluarga kalian, apa yang bisa kalian berikan padaku? Kamu tanya soal mas kawin ya? Lihatlah, ini tahun sulit. Apa yang bisa kami berikan? Kalau kamu masuk keluarga kami, tentu harus ikut kami setiap hari ke gunung cari sayuran. Bekerja di ladang, kalau tidak ada makanan. Kita akan kelaparan bersama. Xiuyu, aku lihat kamu benar-benar ingin menjalin hubungan dengan Dahai. Aku yakin, selama kalian berdua saling mencintai, meski hidup serba kekurangan, kalian tetap bisa bahagia, bukan? Ah iya, Xiuyu, persediaan makanan di rumah kami sudah habis. Hari ini ibuku dan kakakku pergi ke gunung mencari akar-akaran atau kulit pohon, tapi belum menemukan apa-apa. Makan malam ini juga belum ada. Kalau kamu menikah denganku nanti, 3 hari sekali kelaparan, jangan salahkan aku. Ya, tidak hanya kelaparan, adik ipar, lihat. Ibuku sudah tua, kakak iparmu sedang hamil. Nanti aku dan adikku yang akan mencari makanan untuk mengisi perut semua orang. Urusan rumah tangga, seperti mencuci dan memasak, semuanya jadi tanggung jawabmu. Tidak, aku sama sekali tidak suka Dahai. Aku tidak pernah berpikir untuk menikah ke keluargamu. Kamu yakin? Aku yakin. Aku sama sekali tidak suka Lindahai. Kalau begitu, jangan lagi meminjam makanan ke rumah kami. Dan jangan cari Dahai lagi. Dahai masih harus mencari istri, reputasinya bisa rusak. Akan rata yang kamu ambil dari rumah kami sebelumnya, itu kami anggap sebagai pinjaman. Ini pelunasannya. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang lagi. Kamu si gadis licik, masih belum cukup berpengalaman untuk melawanku. Ibu, aku salah. Kali ini kamu salah pilih orang, lain kali harus lebih berhati-hati. Untungnya masalah ini sudah selesai. Sekarang soal sumber air juga sudah jelas. Ayo kita beritahu kepala desa. Kumpulkan seluruh warga desa untuk bekerja bersama. Kakak ipar, kepala desa ada? Ada di dalam, adik Cenging. Belakangan suamiku sedang stres, melihat cuaca semakin kering. Dia terus khawatir tentang kekurangan air. Tadi malam tidak tidur semalaman, tidak tahu kapan tahun-tahun sulit ini akan berakhir. Adik Cenging, ada apa? Waktu itu kita menemukan sumber air. Desa kita beli air, kan? Aku memikirkannya. Dan menemukan cara untuk membangun saluran air ke desa. Nah, Aku sudah pergi ke tempat itu untuk melihat. Asalkan sumber airnya cukup besar, kita bisa mengalirkannya ke desa. Dengan air yang cukup, kita bahkan bisa menanam padi. Kita bisa melewati tahun kelaparan ini dengan tenang. bagus sekali. Sumur satu-satunya di desa kita. Sudah lama tidak mengeluarkan air. Aku sedang memikirkannya belakangan ini. Aku akan segera mengumpulkan orang, kita langsung pergi melihat. Entah apa lagi yang akan dikatakan kepala desa kali ini, mengumpulkan kita di pintu desa. Ada apa lagi? Belakangan ini, beberapa keluarga di desa lagi, karena kehabisan air dan makanan. Mati kelaparan. Tahun sialan ini, berapa banyak lagi yang harus mati? Ya Tuhan, cepat buka matamu dan lihatlah. Aku punya kabar baik untuk kalian. Waktu itu kita kan, di tempat menggali teratai, menemukan sumber air. Nah, adik Cenging bilang, dia bisa mengalirkan air itu ke desa kita. Beneran nih? Kepala desa, kamu tidak bohong kan? Tentu saja beneran. Aku tidak percaya, sekarang kan kemarau panjang. Airnya mungkin sudah habis. Cenging itu orang seperti apa? Kita semua tahu. Siapa yang percaya omongannya? Wah, dasar air berusi, kamu ngawur. Cenging sudah berubah baik. Waktu itu yang menemukan teratai, dia juga yang ngasih tahu. Adik Cenging. Kami percaya padamu. Iya, kami percaya padamu. Kami juga percaya omongan ini. Iya. Aku juga percaya omongan adik Cenging. Jujur saja, kalau bukan karena adik Cenging yang mengajak kita menggali teratai, keluarga kami bertiga sudah lama mati kelaparan. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Aku tahu dulu aku melakukan banyak kesalahan. Membuat kalian punya kesan buruk padaku.
Tapi hari ini, di depan kalian semua, aku akan katakan sekali lagi. Kedepannya, lihatlah tindakanku. Adik cenging. Kami percaya padamu. Kita cari cara untuk mengalirkan air ke desa. Dengan begitu, tidak hanya bisa minum, tapi juga bisa memanfaatkan air untuk menanam padi. Kalau persediaan makanan sudah cukup, kita tidak perlu takut kelaparan lagi. Baik, kita sepakat begitu. Kalian semua pulang dan bersiap-siap. 1 jam lagi kita kumpul di desa. Setiap keluarga yang punya tenaga, wajib ikut menggali parit. Kita usahakan air dari gunung cepat sampai ke desa. Siapa tahu beneran atau tidak, anjing gak akan berhenti makan tai. Aku gak mau ikut. Aku sarankan kalian juga jangan ikut. Supaya nanti tidak dapat keuntungan apa-apa. Saosi, dasar pemalas. Siapa yang tidak tahu, kamu cuma tidak mau bekerja. Nanti semua orang bisa minum air. Kamu tidak boleh minum, tidak minum ya tidak minum. Siapa yang peduli? Semua ingat, ini adalah rumah kita sendiri. Tahun kelaparan ini sudah merenggut banyak nyawa di desa. Saat ini, kita semua harus bersatu. Kepala desa benar, kita langsung ambil alat pertanian. Beritahu lebih banyak orang, ke bukit belakang, gali saluran air. Gali saluran air, gali saluran air. Semua ikuti. Hati-hati. Semua bertahan sebentar, sebentar lagi ketemu. Sumber airnya, ayo, ayo, ayo. Semua lihat. Ini sumber air yang saya temukan. Adik cenging, selanjutnya harus bagaimana? Kami semua dengar kamu. Setelah temukan sumber air, buka saluran, baru bisa. Alirkan air ke desa. Semua percaya saya. Asal ikuti yang saya bilang, saya jamin semua bisa minum air. Dashendahai, kalian bawa beberapa orang. Cari lagi di sekitar, ada sumber air lain atau tidak. Di sini ada banyak teratai, cocok untuk tumbuhan. Artinya air tanah melimpah. Semua bergerak. Bergerak. Semua berusaha lagi, berusaha lagi. Ayo terus gali, semua keluarkan tenaga lagi. Asal ini tergali, kita bisa minum air, hari-hari. Akan semakin baik. Pasti akan. Semangat! Baik, berusaha lagi, semangat. Sumber air ini akhirnya tergali. Sukses, kita benar-benar sukses, ada air. Bagus sekali. Adik cenging, terima kasih banyak. Kamu sudah bantu seluruh warga desa. Kepala desa, langkah selanjutnya adalah gali saluran semalaman. Ini juga untuk semua, bisa cepat minum air. Lawan bencana. Semua semangat kerja, semangat kerja. Air adalah sumber kehidupan. Ada air bisa menyiram tanaman, tanam padi. Bencana alam tak berperasaan, tapi manusia punya kasih sayang. Bagus sekali. Ada air. Bagus sekali. Kita semua selamat. Kita tidak akan mati kelaparan lagi. Adik cenging, ini semua berkat kamu. Kami sungguh-sungguh berterima kasih padamu. Kali ini kamu memimpin kami semua menggali akar teratai. Sekarang kamu juga berhasil membuka sumber air. Kalau bukan karena kamu, entah berapa banyak orang di desa kita yang akan mati kelaparan. Adik Shengeng, kamu benar-benar penyelamat seluruh desa kita. Sebelumnya aku salah paham padamu. Kamu orang baik. Aku benar-benar tidak menyangka, seorang wanita lemah. Ternyata lebih hebat dari kami para pria. Siapa bilang wanita tidak sehebat pria? Kenapa wanita tidak boleh hebat? Jangan lupa, kawan guru saya pernah berkata kata-kata bijak. Wanita bisa menopang separuh langit. Siapa bilang wanita tidak sehebat pria? Wanita bisa menopang separuh langit. Siapa bilang wanita tidak sehebat pria? Wanita bisa menopang separuh langit. Siapa bilang wanita tidak sehebat pria? Wanita bisa menopang separuh langit.